Gempa bumi bermagnitudo 8,7 mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu 30 Juli 2025 pagi. BMKG sendiri menyatakan dampak gempa Rusia yakni efek tsunami di wilayah Indonesia dan akan berlangsung sekitar 2 jam sejak waktu kedatangan gelombang pertama. Menurut BMKG, gelombang tsunami yang dihasilkan dari gempa tersebut diperkirakan memiliki ketinggian kurang dari 0,5 meter dan tidak bersifat destruktif. Namun, masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi arus kuat dan anomali muka laut. Adapun wilayah tersebut yakni Talaut, Kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Blak Numfor, Supiori, Sorong bagian utara, Jayapura, dan Sarmi. BMKG juga menghimbau agar masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai di ke-10 lokasi tersebut untuk selalu waspada. Gempa dengan magnitudo 8,7 mengguncang semenanjung Kamchatka, Rusia bagian timur pada Rabu 30 Juli pukul 8.25 waktu setempat. Pusat gempa disebut memiliki kedalaman 18 km dengan epicenter berada di 126 km sebelah tenggara Petropavlovsk, Kamchatsky. Imbas gempa ini, sejumlah negara merilis peringatan dini tsunami termasuk Indonesia. Adapun Menteri Kedaruratan Kamchatka, Sergei Lebedev, menyebut ada laporan tsunami setinggi 3 hingga 4 meter di sebagian wilayah Kamchatka. Ia pun meminta penduduk setempat untuk menjauh dari bibir pantai. Menurut pihak berwenang, tsunami juga sudah sampai ke area pantai Kepulauan Kuril di Rusia. Sementara itu, Gubernur setempat, Valery Limarenko, mengatakan gelombang pertama tsunami telah menghantam pantai Severo-Kurilsk di Samudra Pasifik. Warga setempat pun diminta untuk pergi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari gelombang. Adapun BMKG telah merilis peringatan dini tsunami untuk wilayah Indonesia bagian timur. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa berpotensi menimbulkan tsunami di 10 wilayah Indonesia dengan status waspada dengan ketinggian kurang dari setengah meter. 10 wilayah tersebut yakni Talaut di Sulawesi Utara, Kota Gorontalo, Halmahera Utara di Maluku Utara, Manokwari di Papua Barat, Raja Ampat di Papua Barat Daya, kemudian Biak Numfor di Papua, Supiori di Papua, Sorong bagian utara di Papua Barat Daya, Jayapura di Papua, dan juga Sarmi di Papua. Perkiraan datangnya tsunami di wilayah tersebut adalah siang hingga sore hari waktu setempat. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk waspada. Selain di Indonesia, peringatan tsunami juga dirilis di negara lain seperti Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam. Sejauh ini belum diketahui data mengenai jumlah korban yang ditimbulkan imbas gempa Rusia. Namun dipastikan ada kerusakan bangunan hingga terputusnya aliran listrik serta sinyal telepon seluler. Gempa bumi bermagnitudo 8,7 mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu 30 Juli 2025 pagi. BMKG sendiri menyatakan dampak gempa Rusia yakni efek tsunami di wilayah Indonesia dan akan berlangsung sekitar 2 jam sejak waktu kedatangan gelombang pertama. Menurut BMKG, gelombang tsunami yang dihasilkan dari gempa tersebut diperkirakan memiliki ketinggian kurang dari 0,5 meter dan tidak bersifat destruktif. Namun, masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi arus kuat dan anomali muka laut. Adapun wilayah tersebut yakni Talaut, Kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Blak Numfor, Supiori, Sorong bagian utara, Jayapura, dan Sarmi. BMKG juga menghimbau agar masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai di ke-10 lokasi tersebut untuk selalu waspada. Gempa dengan magnitudo 8,7 mengguncang semenanjung Kamchatka, Rusia bagian timur pada Rabu 30 Juli pukul 8.25 waktu setempat.
Pusat gempa disebut memiliki kedalaman 18 km dengan epicenter berada di 126 km sebelah tenggara Petropavlovsk-Kamchatsky. Imbas gempa ini, sejumlah negara merilis peringatan dini tsunami termasuk Indonesia. Adapun Menteri Kedaruratan Kamchatka, Sergei Lebedev, menyebut ada laporan tsunami setinggi 3 hingga 4 meter di sebagian wilayah Kamchatka. Ia pun meminta penduduk setempat untuk menjauh dari bibir pantai. Menurut pihak berwenang, tsunami juga sudah sampai ke area pantai Kepulauan Kuril di Rusia. Sementara itu, Gubernur setempat, Valery Limarenko, mengatakan gelombang pertama tsunami telah menghantam pantai Severo-Kurilsk di Samudra Pasifik. Warga setempat pun diminta untuk pergi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari gelombang. Adapun BMKG telah merilis peringatan dini tsunami untuk wilayah Indonesia bagian timur. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa berpotensi menimbulkan tsunami di 10 wilayah Indonesia dengan status waspada dengan ketinggian kurang dari setengah meter. 10 wilayah tersebut yakni Talaut di Sulawesi Utara, Kota Gorontalo, Halmahera Utara di Maluku Utara, Manokwari di Papua Barat, Raja Ampat di Papua Barat Daya, kemudian Biak Numfor di Papua, Supiori di Papua, Sorong bagian utara di Papua Barat Daya, Jayapura di Papua, dan juga Sarmi di Papua. Perkiraan datangnya tsunami di wilayah tersebut adalah siang hingga sore hari waktu setempat. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk waspada. Selain di Indonesia, peringatan tsunami juga dirilis di negara lain seperti Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam. Sejauh ini belum diketahui data mengenai jumlah korban yang ditimbulkan imbas gempa Rusia. Namun dipastikan ada kerusakan bangunan hingga terputusnya aliran listrik serta sinyal telepon seluler. Gempa bumi bermagnitudo 8,7 mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu 30 Juli 2025 pagi. BMKG sendiri menyatakan dampak gempa Rusia yakni efek tsunami di wilayah Indonesia dan akan berlangsung sekitar 2 jam sejak waktu kedatangan gelombang pertama. Menurut BMKG, gelombang tsunami yang dihasilkan dari gempa tersebut diperkirakan memiliki ketinggian kurang dari 0,5 meter dan tidak bersifat destruktif. Namun masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi arus kuat dan anomali muka laut. Adapun wilayah tersebut yakni Talaut, Kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Biak Numfor, Supiori, Sorong bagian utara, Jayapura, dan Sarmi. BMKG juga menghimbau agar masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai di ke-10 lokasi tersebut untuk selalu waspada. Gempa dengan magnitudo 8,7 mengguncang semenanjung Kamchatka, Rusia bagian timur pada Rabu 30 Juli pukul 8.25 waktu setempat. Pusat gempa disebut memiliki kedalaman 18 km dengan epicenter berada di 126 km sebelah tenggara Petropavlovsk-Kamchatsky. Imbas gempa ini, sejumlah negara merilis peringatan dini tsunami termasuk Indonesia. Adapun Menteri Kedaruratan Kamchatka, Sergei Lebedev, menyebut ada laporan tsunami setinggi 3 hingga 4 meter di sebagian wilayah Kamchatka. Ia pun meminta penduduk setempat untuk menjauh dari bibir pantai. Menurut pihak berwenang, tsunami juga sudah sampai ke area pantai Kepulauan Kuril di Rusia. Sementara itu, Gubernur setempat, Valery Limarenko, mengatakan gelombang pertama tsunami telah menghantam pantai Severo-Kurilsk di Samudra Pasifik. Warga setempat pun diminta untuk pergi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari gelombang. Adapun BMKG telah merilis peringatan dini tsunami untuk wilayah Indonesia bagian timur. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa berpotensi menimbulkan tsunami di 10 wilayah Indonesia
dengan status waspada dengan ketinggian kurang dari setengah meter. 10 wilayah tersebut yakni Talaut di Sulawesi Utara, Kota Gorontalo, Halmahera Utara di Maluku Utara, Manokwari di Papua Barat, Raja Ampat di Papua Barat Daya, kemudian Biak Numfor di Papua, Supiori di Papua, Sorong bagian utara di Papua Barat Daya, Jayapura di Papua, dan juga Sarmi di Papua. Perkiraan datangnya tsunami di wilayah tersebut adalah siang hingga sore hari waktu setempat. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk waspada. Selain di Indonesia, peringatan tsunami juga dirilis di negara lain seperti Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam. Sejauh ini belum diketahui data mengenai jumlah korban yang ditimbulkan imbas gempa Rusia. Namun dipastikan ada kerusakan bangunan hingga terputusnya aliran listrik serta sinyal telepon seluler. Gempa bumi bermagnitudo 8,7 mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu 30 Juli 2025 pagi. BMKG sendiri menyatakan dampak gempa Rusia yakni efek tsunami di wilayah Indonesia dan akan berlangsung sekitar 2 jam sejak waktu kedatangan gelombang pertama. Menurut BMKG, gelombang tsunami yang dihasilkan dari gempa tersebut diperkirakan memiliki ketinggian kurang dari 0,5 meter dan tidak bersifat destruktif. Namun, masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi arus kuat dan anomali muka laut. Adapun wilayah tersebut yakni Talaut, Kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Biak Numfor, Supiori, Sorong bagian utara, Jayapura, dan Sarmi. BMKG juga menghimbau agar masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai di ke-10 lokasi tersebut untuk selalu waspada. Gempa dengan magnitudo 8,7 mengguncang semenanjung Kamchatka, Rusia bagian timur pada Rabu 30 Juli pukul 8.25 waktu setempat. Pusat gempa disebut memiliki kedalaman 18 km dengan epicenter berada di 126 km sebelah tenggara Petropavlovsk, Kamchatsky. Imbas gempa ini, sejumlah negara merilis peringatan dini tsunami termasuk Indonesia. Adapun Menteri Kedaruratan Kamchatka, Sergei Lebedev, menyebut ada laporan tsunami setinggi 3 hingga 4 meter di sebagian wilayah Kamchatka. Ia pun meminta penduduk setempat untuk menjauh dari bibir pantai. Menurut pihak berwenang, sudah sampai ke area pantai Kepulauan Kuril di Rusia. Sementara itu, Gubernur setempat, Valery Limarenko, mengatakan gelombang pertama tsunami telah menghantam pantai Severo Kuril, Samudra Pasifik. Warga setempat pun diminta yang lebih aman untuk menghindari gelombang. Adapun dia telah merilis peringatan dini tsunami untuk wilayah Indonesia bagian timur. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa berpotensi menimbulkan tsunami di 10 wilayah Indonesia dengan status waspada dengan ketinggian kurang dari setengah meter. 10 wilayah tersebut yakni Talaut di Sulawesi Utara, Kota Gorontalo, Halmahera Utara di Maluku Utara, Manokwari di Papua Barat, Raja Ampat di Papua Barat Daya, kemudian Biak Numfor di Papua, Supiori di Papua, Sorong bagian utara di Papua Barat Daya, Jayapura di Papua, dan juga Sarmi di Papua. Perkiraan datangnya tsunami di wilayah tersebut adalah siang hingga sore hari waktu setempat. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk waspada. Selain di Indonesia, peringatan tsunami juga dirilis di negara lain seperti Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam. Sejauh ini belum diketahui data mengenai jumlah korban yang ditimbulkan imbas gempa Rusia. Namun dipastikan ada kerusakan bangunan hingga terputusnya aliran listrik serta sinyal telepon seluler.
Gempa bumi bermagnitudo 8,7 mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu 30 Juli 2025 pagi. BMKG sendiri menyatakan dampak gempa Rusia yakni efek tsunami di wilayah Indonesia dan akan berlangsung sekitar 2 jam sejak waktu kedatangan gelombang pertama. Menurut BMKG, gelombang tsunami yang dihasilkan dari gempa tersebut diperkirakan memiliki ketinggian kurang dari 0,5 meter dan tidak bersifat destruktif. Namun, masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi arus kuat dan anomali muka laut. Adapun wilayah tersebut yakni Talaut, Kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Blak Numfor, Supiori, Sorong bagian utara, Jayapura, dan Sarmi. BMKG juga menghimbau agar masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai di ke-10 lokasi tersebut untuk selalu waspada. Gempa dengan magnitudo 8,7 mengguncang semenanjung Kamchatka, Rusia bagian timur pada Rabu 30 Juli pukul 8.25 waktu setempat. Pusat gempa disebut memiliki kedalaman 18 km dengan epicenter berada di 126 km sebelah tenggara Petropavlovsk, Kamchatsky. Imbas gempa ini, sejumlah negara merilis peringatan masuk Indonesia. Adapun Menteri Kedaruratan Kamchatka, Sergei Lebedev, menyebut ada laporan tsunami setinggi 3 hingga 4 meter di sebagian wilayah Kamchatka. Ia pun meminta penduduk setempat untuk menjauh dari bibir pantai. Menurut pihak berwenang, tsunami juga sudah sampai ke area pantai Kepulauan Kuril di Rusia. Sementara itu, Gubernur setempat, Valery Limarenko, mengatakan gelombang pertama tsunami telah menghantam pantai Severo-Kurilsk di Samudra Pasifik. Warga setempat pun diminta untuk pergi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari gelombang. Adapun BMKG telah merilis peringatan dini tsunami untuk wilayah Indonesia bagian timur. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa berpotensi menimbulkan tsunami di 10 wilayah Indonesia dengan status waspada dengan ketinggian kurang dari setengah meter. 10 wilayah tersebut yakni Talaut di Sulawesi Utara, Kota Gorontalo, Halmahera Utara di Maluku Utara, Manokwari di Papua Barat, Raja Ampat di Papua Barat Daya, kemudian Blak Numfor di Papua, Supiori di Papua, Sorong bagian utara di Papua Barat Daya, Jayapura di Papua, dan juga Sarmi di Papua. Perkiraan datangnya tsunami di wilayah tersebut adalah siang hingga sore hari waktu setempat. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk waspada. Selain di Indonesia, peringatan tsunami juga dirilis di negara lain seperti Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam. Sejauh ini belum diketahui data mengenai jumlah korban yang ditimbulkan imbas gempa Rusia. Namun dipastikan ada kerusakan bangunan hingga terputusnya aliran listrik serta sinyal telepon seluler. Gempa bumi bermagnitudo 8,7 mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu 30 Juli 2025 pagi. BMKG sendiri menyatakan dampak gempa Rusia yakni efek tsunami di wilayah Indonesia dan akan berlangsung sekitar 2 jam sejak waktu kedatangan gelombang pertama. Menurut BMKG, gelombang tsunami yang dihasilkan dari gempa tersebut diperkirakan memiliki ketinggian kurang dari 0,5 meter dan tidak bersifat destruktif. Namun, masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi arus kuat dan anomali muka laut. Adapun wilayah tersebut yakni Talaut, Kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Blak Numfor, Supiori, Sorong bagian utara, Jayapura, dan Sarmi. BMKG juga menghimbau agar masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai di ke-10 lokasi tersebut untuk selalu waspada. Gempa dengan magnitudo 8,7 mengguncang semenanjung Kamchatka, Rusia bagian timur pada Rabu 30 Juli pukul 8.25 waktu setempat.
Pusat gempa disebut memiliki kedalaman 18 km dengan epicenter berada di 126 km sebelah tenggara Petropavlovsk-Kamchatsky. Imbas gempa ini, sejumlah negara merilis peringatan dini tsunami termasuk Indonesia. Adapun Menteri Kedaruratan Kamchatka, Sergei Lebedev, menyebut ada laporan tsunami setinggi 3 hingga 4 meter di sebagian wilayah Kamchatka. Ia pun meminta penduduk setempat untuk menjauh dari bibir pantai. Menurut pihak berwenang, tsunami juga sudah sampai ke area pantai Kepulauan Kuril di Rusia. Sementara itu, Gubernur setempat, Valery Limarenko, mengatakan gelombang pertama tsunami telah menghantam pantai Severo-Kurilsk di Samudra Pasifik. Warga setempat pun diminta untuk pergi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari gelombang. Adapun BMKG telah merilis peringatan dini tsunami untuk wilayah Indonesia bagian timur. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa berpotensi menimbulkan tsunami di 10 wilayah Indonesia dengan status waspada dengan ketinggian kurang dari setengah meter. 10 wilayah tersebut yakni Talaut di Sulawesi Utara, Kota Gorontalo, Halmahera Utara di Maluku Utara, Manokwari di Papua Barat, Raja Ampat di Papua Barat Daya, kemudian Biak Numfor di Papua, Supiori di Papua, Sorong bagian utara di Papua Barat Daya, Jayapura di Papua, dan juga Sarmi di Papua. Perkiraan datangnya tsunami di wilayah tersebut adalah siang hingga sore hari waktu setempat. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk waspada. Selain di Indonesia, peringatan tsunami juga dirilis di negara lain seperti Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam. Sejauh ini belum diketahui data mengenai jumlah korban yang ditimbulkan imbas gempa Rusia. Namun dipastikan ada kerusakan bangunan hingga terputusnya aliran listrik serta sinyal telepon seluler. Gempa bumi bermagnitudo 8,7 mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu 30 Juli 2025 pagi. BMKG sendiri menyatakan dampak gempa Rusia yakni efek tsunami di wilayah Indonesia dan akan berlangsung sekitar 2 jam sejak waktu kedatangan gelombang pertama. Menurut BMKG, gelombang tsunami yang dihasilkan dari gempa tersebut diperkirakan memiliki ketinggian kurang dari 0,5 meter dan tidak bersifat destruktif. Namun, masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi arus kuat dan anomali muka laut. Adapun wilayah tersebut yakni Talaut, Kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Biak Numfor, Supiori, Sorong bagian utara, Jayapura, dan Sarmi. BMKG juga menghimbau agar masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai di ke-10 lokasi tersebut untuk selalu waspada. Gempa dengan magnitudo 8,7 mengguncang semenanjung Kamchatka, Rusia bagian timur pada Rabu 30 Juli pukul 8.25 waktu setempat. Pusat gempa disebut memiliki kedalaman 18 km dengan epicenter berada di 126 km sebelah tenggara Petropavlovsk-Kamchatsky. Imbas gempa ini, sejumlah negara merilis peringatan dini tsunami termasuk Indonesia. Adapun Menteri Kedaruratan Kamchatka, Sergei Lebedev, menyebut ada laporan tsunami setinggi 3 hingga 4 meter di sebagian wilayah Kamchatka. Ia pun meminta penduduk setempat untuk menjauh dari bibir pantai. Menurut pihak berwenang, tsunami juga sudah sampai ke area pantai Kepulauan Kuril di Rusia. Sementara itu, Gubernur setempat, Valery Limarenko, mengatakan gelombang pertama tsunami telah menghantam pantai Severo-Kurilsk di Samudra Pasifik. Warga setempat pun diminta untuk pergi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari gelombang. Adapun BMKG telah merilis peringatan dini tsunami untuk wilayah Indonesia bagian timur. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa berpotensi menimbulkan tsunami di 10 wilayah Indonesia dengan status waspada dengan ketinggian kurang dari setengah meter.
10 wilayah tersebut yakni Talaut di Sulawesi Utara, Kota Gorontalo, Halmahera Utara di Maluku Utara, Manokwari di Papua Barat, Raja Ampat di Papua Barat Daya, kemudian Biak Numfor di Papua, Supiori di Papua, Sorong bagian utara di Papua Barat Daya, Jayapura di Papua dan juga Sarmi di Papua. Perkiraan datangnya tsunami di wilayah tersebut adalah siang hingga sore hari waktu setempat. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG dari Gono mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk waspada. Selain di Indonesia, peringatan tsunami juga dirilis di negara lain seperti Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam. Sejauh ini belum diketahui data mengenai jumlah korban yang ditimbulkan imbas gempa Rusia. Namun dipastikan ada kerusakan bangunan hingga terputusnya aliran listrik serta sinyal telepon seluler. Gempa bumi bermagnitudo 8,7 mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu 30 Juli 2025 pagi. BMKG sendiri menyatakan dampak gempa Rusia yakni efek tsunami di wilayah Indonesia dan akan berlangsung sekitar 2 jam sejak waktu kedatangan gelombang pertama. Menurut BMKG, gelombang tsunami yang dihasilkan dari gempa tersebut diperkirakan memiliki ketinggian kurang dari 0,5 meter dan tidak bersifat destruktif. Namun, masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi arus kuat dan anomali muka laut. Adapun wilayah tersebut yakni Talaut, Kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Biak Numfor, Supiori, Sorong bagian utara, Jayapura, dan Sarmi. BMKG juga menghimbau agar masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai di ke-10 lokasi tersebut untuk selalu waspada. Gempa dengan magnitudo 8,7 mengguncang semenanjung Kamchatka, Rusia bagian timur pada Rabu 30 Juli pukul 8.25 waktu setempat. Pusat gempa disebut memiliki kedalaman 18 km dengan epicenter berada di 126 km sebelah tenggara Petropavlovsk, Kamchatsky. Imbas gempa ini, sejumlah negara merilis peringatan dini tsunami termasuk Indonesia. Adapun Menteri Kedaruratan Kamchatka, Sergei Lebedev, menyebut ada laporan tsunami setinggi 3 hingga 4 meter di sebagian wilayah Kamchatka. Ia pun meminta penduduk setempat untuk menjauh dari bibir pantai. Menurut pihak berwenang, tsunami juga sudah sampai ke area pantai Kepulauan Kuril di Rusia. Sementara itu, Gubernur setempat, Valery Limarenko, mengatakan gelombang pertama tsunami telah menghantam pantai Severo-Kurilsk di Samudra Pasifik. Warga setempat pun diminta untuk pergi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari gelombang. Adapun BMKG telah merilis peringatan dini tsunami untuk wilayah Indonesia bagian timur. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa berpotensi menimbulkan tsunami di 10 wilayah Indonesia dengan status waspada dengan ketinggian kurang dari setengah meter. 10 wilayah tersebut yakni Talaut di Sulawesi Utara, Kota Gorontalo, Halmahera Utara di Maluku Utara, Manokwari di Papua Barat, Raja Ampat di Papua Barat Daya, kemudian Biak Numfor di Papua, Supiori di Papua, Sorong bagian utara di Papua Barat Daya, Jayapura di Papua dan juga Sarmi di Papua. Perkiraan datangnya tsunami di wilayah tersebut adalah siang hingga sore hari waktu setempat. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG dari Gono mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk waspada. Selain di Indonesia, peringatan tsunami juga dirilis di negara lain seperti Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam. Sejauh ini belum diketahui data mengenai jumlah korban yang ditimbulkan imbas gempa Rusia. Namun dipastikan ada kerusakan bangunan hingga terputusnya aliran listrik serta sinyal telepon seluler.
Gempa bumi bermagnitudo 8,7 mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu 30 Juli 2025 pagi. BMKG sendiri menyatakan dampak gempa Rusia yakni efek tsunami di wilayah Indonesia dan akan berlangsung sekitar 2 jam sejak waktu kedatangan gelombang pertama. Menurut BMKG, gelombang tsunami yang dihasilkan dari gempa tersebut diperkirakan memiliki ketinggian kurang dari 0,5 meter dan tidak bersifat destruktif. Namun, masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi arus kuat dan anomali muka laut. Adapun wilayah tersebut yakni Talaut, Kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Blak Numfor, Supiori, Sorong bagian utara, Jayapura, dan Sarmi. BMKG juga menghimbau agar masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai di ke-10 lokasi tersebut untuk selalu waspada. Gempa dengan magnitudo 8,7 mengguncang semenanjung Kamchatka, Rusia bagian timur pada Rabu 30 Juli pukul 8.25 waktu setempat. Pusat gempa disebut memiliki kedalaman 18 km dengan epicenter berada di 126 km sebelah tenggara Petropavlovsk, Kamchatsky. Imbas gempa ini, sejumlah negara merilis peringatan dini tsunami termasuk Indonesia. Adapun Menteri Kedaruratan Kamchatka, Sergei Lebedev, menyebut ada laporan tsunami setinggi 3 hingga 4 meter di sebagian wilayah Kamchatka. Ia pun meminta penduduk setempat untuk menjauh dari bibir pantai. Menurut pihak berwenang, tsunami juga sudah sampai ke area pantai Kepulauan Kuril di Rusia. Sementara itu, Gubernur setempat, Valery Limarenko, mengatakan gelombang pertama tsunami telah hantam pantai Severo-Kurilsk di Samudra Pasifik. Warga setempat pun diminta untuk pergi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari gelombang. Adapun BMKG telah merilis peringatan dini tsunami untuk wilayah Indonesia bagian timur. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa berpotensi menimbulkan tsunami di 10 wilayah Indonesia dengan status waspada dengan ketinggian kurang dari setengah meter. 10 wilayah tersebut yakni Talaut di Sulawesi Utara, Kota Gorontalo, Halmahera Utara di Maluku Utara, Manokwari di Papua Barat, Raja Ampat di Papua Barat Daya, kemudian Blak Numfor di Papua, Supiori di Papua, Sorong bagian utara di Papua Barat Daya, Jayapura di Papua, dan juga Sarmi di Papua. Perkiraan datangnya tsunami di wilayah tersebut adalah siang hingga sore hari waktu setempat. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk waspada. Selain di Indonesia, peringatan tsunami juga dirilis di negara lain seperti Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam. Sejauh ini belum diketahui data mengenai jumlah korban yang ditimbulkan imbas gempa Rusia. Namun dipastikan ada kerusakan bangunan hingga terputusnya aliran listrik serta sinyal telepon seluler. Gempa bumi bermagnitudo 8,7 mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu 30 Juli 2025 pagi. BMKG sendiri menyatakan dampak gempa Rusia yakni efek tsunami di wilayah Indonesia dan akan berlangsung sekitar 2 jam sejak waktu kedatangan gelombang pertama. Menurut BMKG, gelombang tsunami yang dihasilkan dari gempa tersebut diperkirakan memiliki ketinggian kurang dari 0,5 meter dan tidak bersifat destruktif. Namun, masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi arus kuat dan anomali muka laut. Adapun wilayah tersebut yakni Talaut, Kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Blak Numfor, Supiori, Sorong bagian utara, Jayapura, dan Sarmi. BMKG juga menghimbau agar masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai di ke-10 lokasi tersebut untuk selalu waspada. Gempa dengan magnitudo 8,7 mengguncang semenanjung Kamchatka, Rusia bagian timur pada Rabu 30 Juli pukul 8.25 waktu setempat.
Pusat gempa disebut memiliki kedalaman 18 km dengan epicenter berada di 126 km sebelah tenggara Petropavlovsk-Kamchatsky. Imbas gempa ini, sejumlah negara merilis peringatan dini tsunami termasuk Indonesia. Adapun Menteri Kedaruratan Kamchatka, Sergei Lebedev, menyebut ada laporan tsunami setinggi 3 hingga 4 meter di sebagian wilayah Kamchatka. Ia pun meminta penduduk setempat untuk menjauh dari bibir pantai. Menurut pihak berwenang, tsunami juga sudah sampai ke area pantai Kepulauan Kuril di Rusia. Sementara itu, Gubernur setempat, Valery Limarenko, mengatakan gelombang pertama tsunami telah menghantam pantai Severokurilsk di Samudra Pasifik. Warga setempat pun diminta untuk pergi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari gelombang. Adapun BMKG telah merilis peringatan dini tsunami untuk wilayah Indonesia bagian timur. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa berpotensi menimbulkan tsunami di 10 wilayah Indonesia dengan status waspada dengan ketinggian kurang dari setengah meter. 10 wilayah tersebut yakni Talaut di Sulawesi Utara, Kota Gorontalo, Halmahera Utara di Maluku Utara, Manokwari di Papua Barat, Raja Ampat di Papua Barat Daya, kemudian Biak Numfor di Papua, Supiori di Papua, Sorong bagian utara di Papua Barat Daya, Jayapura di Papua, dan juga Sarmi di Papua. Perkiraan datangnya tsunami di wilayah tersebut adalah siang hingga sore hari waktu setempat. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk waspada. Selain di Indonesia, peringatan tsunami juga dirilis di negara lain seperti Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam. Sejauh ini belum diketahui data mengenai jumlah korban yang ditimbulkan imbas gempa Rusia. Namun dipastikan ada kerusakan bangunan hingga terputusnya aliran listrik serta sinyal telepon seluler. Gempa bumi bermagnitudo 8,7 mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu 30 Juli 2025 pagi. BMKG sendiri menyatakan dampak gempa Rusia yakni efek tsunami di wilayah Indonesia dan akan berlangsung sekitar 2 jam sejak waktu kedatangan gelombang pertama. Menurut BMKG, gelombang tsunami yang dihasilkan dari gempa tersebut diperkirakan memiliki ketinggian kurang dari 0,5 meter dan tidak bersifat destruktif. Namun, masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi arus kuat dan anomali muka laut. Adapun wilayah tersebut yakni Talaut, Kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Biak Numfor, Supiori, Sorong bagian utara, Jayapura, dan Sarmi. BMKG juga menghimbau agar masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai di ke-10 lokasi tersebut untuk selalu waspada. Gempa dengan magnitudo 8,7 mengguncang semenanjung Kamchatka, Rusia bagian timur pada Rabu 30 Juli pukul 8.25 waktu setempat. Pusat gempa disebut memiliki kedalaman 18 km dengan epicenter berada di 126 km sebelah tenggara Petropavlovsk-Kamchatsky. Imbas gempa ini, sejumlah negara merilis peringatan dini tsunami termasuk Indonesia. Adapun Menteri Kedaruratan Kamchatka, Sergei Lebedev, menyebut ada laporan tsunami setinggi 3 hingga 4 meter di sebagian wilayah Kamchatka. Ia pun meminta penduduk setempat untuk menjauh dari bibir pantai. Menurut pihak berwenang, tsunami juga sudah sampai ke area pantai Kepulauan Kuril di Rusia. Sementara itu, Gubernur setempat, Valery Limarenko, mengatakan gelombang pertama tsunami telah menghantam pantai Severokurilsk di Samudra Pasifik. Warga setempat pun diminta untuk pergi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari gelombang. Adapun BMKG telah merilis peringatan dini tsunami untuk wilayah Indonesia bagian timur. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa berpotensi menimbulkan tsunami di 10 wilayah Indonesia
dengan status waspada dengan ketinggian kurang dari setengah meter. 10 wilayah tersebut yakni Talaut di Sulawesi Utara, Kota Gorontalo, Halmahera Utara di Maluku Utara, Manokwari di Papua Barat, Raja Ampat di Papua Barat Daya, kemudian Biak Numfor di Papua, Supiori di Papua, Sorong bagian utara di Papua Barat Daya, Jayapura di Papua, dan juga Sarmi di Papua. Perkiraan datangnya tsunami di wilayah tersebut adalah siang hingga sore hari waktu setempat. Direktur dan BMKG dari Kota mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk waspada. Selain di Indonesia, peringatan tsunami juga dirilis di negara lain seperti Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam. Diketahui data mengenai jumlah korban yang ditimbulkan imbas gempa Rusia, namun dipastikan ada kerusakan bangunan hingga terputusnya aliran listrik serta sinyal telepon seluler. Gempa bumi bermagnitudo 8,7 mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu 30 Juli 2025 pagi. BMKG sendiri menyatakan dampak gempa Rusia yakni efek tsunami di wilayah Indonesia dan akan berlangsung sekitar 2 jam sejak waktu kedatangan gelombang pertama. Menurut BMKG, gelombang tsunami yang dihasilkan dari gempa tersebut diperkirakan memiliki ketinggian kurang dari 0,5 meter dan tidak bersifat destruktif. Namun, masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi arus kuat dan anomali muka laut. Adapun wilayah tersebut yakni Talaut, Kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Biak Numfor, Supiori, Sorong bagian utara, Jayapura, dan Sarmi. BMKG juga menghimbau agar masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai di ke-10 lokasi tersebut untuk selalu waspada. Gempa dengan magnitudo 8,7 mengguncang semenanjung Kamchatka, Rusia bagian timur pada Rabu 30 Juli pukul 8.25 waktu setempat. Pusat gempa disebut memiliki kedalaman 18 km dengan epicenter berada di 126 km sebelah tenggara Petropavlovsk, Kamchatsky. Imbas gempa ini, sejumlah negara merilis peringatan dini tsunami termasuk Indonesia. Adapun Menteri Kedaruratan Kamchatka, Sergei Lebedev, menyebut ada laporan tsunami setinggi 3 hingga 4 meter di sebagian wilayah Kamchatka. Ia pun meminta penduduk setempat untuk menjauh dari bibir pantai. Menurut pihak berwenang, tsunami juga sudah sampai ke area pantai Kepulauan Kuril di Rusia. Sementara itu, Gubernur setempat, Valery Limarenko, mengatakan gelombang pertama tsunami telah menghantam pantai Severokurilsk di Samudra Pasifik. Warga setempat pun diminta untuk pergi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari gelombang. Adapun BMKG telah merilis peringatan dini tsunami untuk wilayah Indonesia bagian timur. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa berpotensi menimbulkan tsunami di 10 wilayah Indonesia dengan status waspada dengan ketinggian kurang dari setengah meter. 10 wilayah tersebut yakni Talaut di Sulawesi Utara, Kota Gorontalo, Halmahera Utara di Maluku Utara, Manokwari di Papua Barat, Raja Ampat di Papua Barat Daya, kemudian Biak Numfor di Papua, Supiori di Papua, Sorong bagian utara di Papua Barat Daya, Jayapura di Papua, dan juga Sarmi di Papua. Perkiraan datangnya tsunami di wilayah tersebut adalah siang hingga sore hari waktu setempat. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG dari Kota mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk waspada. Selain di Indonesia, peringatan tsunami juga dirilis di negara lain seperti Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam. Sejauh ini belum diketahui data mengenai jumlah korban yang ditimbulkan imbas gempa Rusia, namun dipastikan ada kerusakan bangunan hingga terputusnya aliran listrik serta sinyal telepon seluler.
Gempa bumi bermagnitudo 8,7 mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu 30 Juli 2025 pagi. BMKG sendiri menyatakan dampak gempa Rusia yakni efek tsunami di wilayah Indonesia dan akan berlangsung sekitar 2 jam sejak waktu kedatangan gelombang pertama. Menurut BMKG, gelombang tsunami yang dihasilkan dari gempa tersebut diperkirakan memiliki ketinggian kurang dari 0,5 meter dan tidak bersifat destruktif. Namun, masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi arus kuat dan anomali muka laut. Adapun wilayah tersebut yakni Talaut, Kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Blak Numfor, Supiori, Sorong bagian utara, Jayapura, dan Sarmi. BMKG juga menghimbau agar masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai di ke-10 lokasi tersebut untuk selalu waspada. Gempa dengan magnitudo 8,7 mengguncang semenanjung Kamchatka, Rusia bagian timur pada Rabu 30 Juli pukul 8.25 waktu setempat. Pusat gempa disebut memiliki kedalaman 18 km dengan epicenter berada di 126 km sebelah tenggara Petropavlovsk, Kamchatsky. Imbas gempa ini, sejumlah negara merilis peringatan dini tsunami termasuk Indonesia. Adapun Menteri Kedaruratan Kamchatka, Sergei Lebedev, menyebut ada laporan tsunami setinggi 3 hingga 4 meter di sebagian wilayah Kamchatka. Ia pun meminta penduduk setempat untuk menjauh dari bibir pantai. Menurut pihak berwenang, tsunami juga sudah sampai ke area pantai Kepulauan Kuril di Rusia. Sementara itu, Gubernur setempat, Valery Limarenko, mengatakan gelombang pertama tsunami telah menghantam pantai Severo-Kurilsk di Samudra Pasifik. Warga setempat pun diminta untuk pergi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari gelombang. Adapun BMKG telah merilis peringatan dini tsunami untuk wilayah Indonesia bagian timur. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa berpotensi menimbulkan tsunami di 10 wilayah Indonesia dengan status waspada dengan ketinggian kurang dari setengah meter. 10 wilayah tersebut yakni Talaut di Sulawesi Utara, Kota Gorontalo, Halmahera Utara di Maluku Utara, Manokwari di Papua Barat, Raja Ampat di Papua Barat Daya, kemudian Biak Numfor di Papua, Supiori di Papua, Sorong bagian utara di Papua Barat Daya, Jayapura di Papua, dan juga Sarmi di Papua. Perkiraan datangnya tsunami di wilayah tersebut adalah siang hingga sore hari waktu setempat. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk waspada. Selain di Indonesia, peringatan tsunami juga dirilis di negara lain seperti Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam. Sejauh ini belum diketahui data mengenai jumlah korban yang ditimbulkan imbas gempa Rusia. Namun dipastikan ada kerusakan bangunan hingga terputusnya aliran listrik serta sinyal telepon seluler. Gempa bumi bermagnitudo 8,7 mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu 30 Juli 2025 pagi. BMKG sendiri menyatakan dampak gempa Rusia yakni efek tsunami di wilayah Indonesia dan akan berlangsung sekitar 2 jam sejak waktu kedatangan gelombang pertama. Menurut BMKG, gelombang tsunami yang dihasilkan dari gempa tersebut diperkirakan memiliki ketinggian kurang dari 0,5 meter dan tidak bersifat destruktif. Namun, masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi arus kuat dan anomali muka laut. Adapun wilayah tersebut yakni Talaut, Kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Blak Numfor, Supiori, Sorong bagian utara, Jayapura, dan Sarmi. BMKG juga menghimbau agar masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai di ke-10 lokasi tersebut untuk selalu waspada. Gempa dengan magnitudo 8,7 mengguncang semenanjung Kamchatka, Rusia bagian timur pada Rabu 30 Juli pukul 8.25 waktu setempat.
Pusat gempa disebut memiliki kedalaman 18 km dengan epicenter berada di 126 km sebelah tenggara Petropavlovsk-Kamchatsky. Imbas gempa ini, sejumlah negara merilis peringatan dini tsunami termasuk Indonesia. Adapun Menteri Kedaruratan Kamchatka, Sergei Lebedev, menyebut ada laporan tsunami setinggi 3 hingga 4 meter di sebagian wilayah Kamchatka. Ia pun meminta penduduk setempat untuk menjauh dari bibir pantai. Menurut pihak berwenang, tsunami juga sudah sampai ke area pantai Kepulauan Kuril di Rusia. Sementara itu, Gubernur setempat, Valery Limarenko, mengatakan gelombang pertama tsunami telah menghantam pantai Severo-Kurilsk di Samudra Pasifik. Warga setempat pun diminta untuk pergi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari gelombang. Adapun BMKG telah merilis peringatan dini tsunami untuk wilayah Indonesia bagian timur. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa berpotensi menimbulkan tsunami di 10 wilayah Indonesia dengan status waspada dengan ketinggian kurang dari setengah meter. 10 wilayah tersebut yakni Talaut di Sulawesi Utara, Kota Gorontalo, Halmahera Utara di Maluku Utara, Manokwari di Papua Barat, Raja Ampat di Papua Barat Daya, kemudian Biak Numfor di Papua, Supiori di Papua, Sorong bagian utara di Papua Barat Daya, Jayapura di Papua, dan juga Sarmi di Papua. Perkiraan datangnya tsunami di wilayah tersebut adalah siang hingga sore hari waktu setempat. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk waspada. Selain di Indonesia, peringatan tsunami juga dirilis di negara lain seperti Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam. Sejauh ini belum diketahui data mengenai jumlah korban yang ditimbulkan imbas gempa Rusia. Namun dipastikan ada kerusakan bangunan hingga terputusnya aliran listrik serta sinyal telepon seluler. Gempa bumi bermagnitudo 8,7 mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu 30 Juli 2025 pagi. BMKG sendiri menyatakan dampak gempa Rusia yakni efek tsunami di wilayah Indonesia dan akan berlangsung sekitar 2 jam sejak waktu kedatangan gelombang pertama. Menurut BMKG, gelombang tsunami yang dihasilkan dari gempa tersebut diperkirakan memiliki ketinggian kurang dari 0,5 meter dan tidak bersifat destruktif. Namun, masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi arus kuat dan anomali muka laut. Adapun wilayah tersebut yakni Talaut, Kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Biak Numfor, Supiori, Sorong bagian utara, Jayapura, dan Sarmi. BMKG juga menghimbau agar masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai di ke-10 lokasi tersebut untuk selalu waspada. Gempa dengan magnitudo 8,7 mengguncang semenanjung Kamchatka, Rusia bagian timur pada Rabu 30 Juli pukul 8.25 waktu setempat. Pusat gempa disebut memiliki kedalaman 18 km dengan epicenter berada di 126 km sebelah tenggara Petropavlovsk-Kamchatsky. Imbas gempa ini, sejumlah negara merilis peringatan dini tsunami termasuk Indonesia. Adapun Menteri Kedaruratan Kamchatka, Sergei Lebedev, menyebut ada laporan tsunami setinggi 3 hingga 4 meter di sebagian wilayah Kamchatka. Ia pun meminta penduduk setempat untuk menjauh dari bibir pantai. Menurut pihak berwenang, tsunami juga sudah sampai ke area pantai Kepulauan Kuril di Rusia. Sementara itu, Gubernur setempat, Valery Limarenko, mengatakan gelombang pertama tsunami telah menghantam pantai Severo-Kurilsk di Samudra Pasifik. Warga setempat pun diminta untuk pergi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari gelombang. Adapun BMKG telah merilis peringatan dini tsunami untuk wilayah Indonesia bagian timur. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa berpotensi menimbulkan tsunami di 10 wilayah Indonesia dengan status waspada dengan ketinggian kurang dari setengah meter.
10 wilayah tersebut yakni Talaut di Sulawesi Utara, Kota Gorontalo, Halmahera Utara di Maluku Utara, Manokwari di Papua Barat, Raja Ampat di Papua Barat Daya, kemudian Biak Numfor di Papua, Supiori di Papua, Sorong bagian utara di Papua Barat Daya, Jayapura di Papua, dan juga Sarmi di Papua. Perkiraan datangnya tsunami di wilayah tersebut adalah siang hingga sore hari waktu setempat. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk waspada. Selain di Indonesia, peringatan tsunami juga dirilis di negara lain seperti Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam. Sejauh ini belum diketahui data mengenai jumlah korban yang ditimbulkan imbas gempa Rusia. Namun dipastikan ada kerusakan bangunan hingga terputusnya aliran listrik serta sinyal telepon seluler. Gempa bumi bermagnitudo 8,7 mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu 30 Juli 2025 pagi. BMKG sendiri menyatakan dampak gempa Rusia yakni efek tsunami di wilayah Indonesia dan akan berlangsung sekitar 2 jam sejak waktu kedatangan gelombang pertama. Menurut BMKG, gelombang tsunami yang dihasilkan dari gempa tersebut diperkirakan memiliki ketinggian kurang dari 0,5 meter dan tidak bersifat destruktif. Namun, masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi arus kuat dan anomali muka laut. Adapun wilayah tersebut yakni Talaut, Kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Biak Numfor, Supiori, Sorong bagian utara, Jayapura, dan Sarmi. BMKG juga menghimbau agar masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai di ke-10 lokasi tersebut untuk selalu waspada. Gempa dengan magnitudo 8,7 mengguncang semenanjung Kamchatka, Rusia bagian timur pada Rabu 30 Juli pukul 8.25 waktu setempat. Pusat gempa disebut memiliki kedalaman 18 km dengan epicenter berada di 126 km sebelah tenggara Petropavlovsk, Kamchatsky. Imbas gempa ini, sejumlah negara merilis peringatan dini tsunami termasuk Indonesia. Adapun Menteri Kedaruratan Kamchatka, Sergei Lebedev, menyebut ada laporan tsunami setinggi 3 hingga 4 meter di sebagian wilayah Kamchatka. Ia pun meminta penduduk setempat untuk menjauh dari bibir pantai. Menurut pihak berwenang, tsunami juga sudah sampai ke area pantai Kepulauan Kuril di Rusia. Sementara itu, Gubernur setempat, Valery Limarenko, mengatakan gelombang pertama tsunami telah menghantam pantai Severo-Kurilsk di Samudra Pasifik. Warga setempat pun diminta untuk pergi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari gelombang. Adapun BMKG telah merilis peringatan dini tsunami untuk wilayah Indonesia bagian timur. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa berpotensi menimbulkan tsunami di 10 wilayah Indonesia dengan status waspada dengan ketinggian kurang dari setengah meter. 10 wilayah tersebut yakni Talaut di Sulawesi Utara, Kota Gorontalo, Halmahera Utara di Maluku Utara, Manokwari di Papua Barat, Raja Ampat di Papua Barat Daya, kemudian Biak Numfor di Papua, Supiori di Papua, Sorong bagian utara di Papua Barat Daya, Jayapura di Papua, dan juga Sarmi di Papua. Perkiraan datangnya tsunami di wilayah tersebut adalah siang hingga sore hari waktu setempat. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk waspada. Selain di Indonesia, peringatan tsunami juga dirilis di negara lain seperti Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam. Sejauh ini belum diketahui data mengenai jumlah korban yang ditimbulkan imbas gempa Rusia. Namun dipastikan ada kerusakan bangunan hingga terputusnya aliran listrik serta sinyal telepon seluler.
Gempa bumi bermagnitudo 8,7 mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu 30 Juli 2025 pagi. BMKG sendiri menyatakan dampak gempa Rusia yakni efek tsunami di wilayah Indonesia dan akan berlangsung sekitar 2 jam sejak waktu kedatangan gelombang pertama. Menurut BMKG, gelombang tsunami yang dihasilkan dari gempa tersebut diperkirakan memiliki ketinggian kurang dari 0,5 meter dan tidak bersifat destruktif. Namun, masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi arus kuat dan anomali muka laut. Adapun wilayah tersebut yakni Talaut, Kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Black Numfor, Supiori, Sorong bagian utara, Jayapura, dan Sarmi. BMKG juga menghimbau agar masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai di ke-10 lokasi tersebut untuk selalu waspada. Gempa dengan magnitudo 8,7 mengguncang semenanjung Kamchatka, Rusia bagian timur pada Rabu 30 Juli pukul 8.25 waktu setempat. Pusat gempa disebut memiliki kedalaman 18 km dengan epicenter berada di 126 km sebelah tenggara Petropavlovsk, Kamchatsky. Imbas gempa ini, sejumlah negara merilis peringatan dini tsunami termasuk Indonesia. Adapun Menteri Kedaruratan Kamchatka, Sergei Lebedev, menyebut ada laporan tsunami setinggi 3 hingga 4 meter di sebagian wilayah Kamchatka. Ia pun meminta penduduk setempat untuk menjauh dari bibir pantai. Menurut pihak berwenang, tsunami juga sudah sampai ke area pantai Kepulauan Kuril di Rusia. Sementara itu, Gubernur setempat, Valery Limarenko, mengatakan gelombang pertama tsunami telah menghantam pantai Severo-Kurilsk di Samudra Pasifik. Warga setempat pun diminta untuk pergi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari gelombang. Adapun BMKG telah merilis peringatan dini tsunami untuk wilayah Indonesia bagian timur. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa berpotensi menimbulkan tsunami di 10 wilayah Indonesia dengan status waspada dengan ketinggian kurang dari setengah meter. 10 wilayah tersebut yakni Talaut di Sulawesi Utara, Kota Gorontalo, Halmahera Utara di Maluku Utara, Manokwari di Papua Barat, Raja Ampat di Papua Barat Daya, kemudian Biak Numfor di Papua, Supiori di Papua, Sorong bagian utara di Papua Barat Daya, Jayapura di Papua, dan juga Sarmi di Papua. Perkiraan datangnya tsunami di wilayah tersebut adalah siang hingga sore hari waktu setempat. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk waspada. Selain di Indonesia, peringatan tsunami juga dirilis di negara lain seperti Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam. Sejauh ini belum diketahui data mengenai jumlah korban yang ditimbulkan imbas gempa Rusia. Namun dipastikan ada kerusakan bangunan hingga terputusnya aliran listrik serta sinyal telepon seluler. Gempa bumi bermagnitudo 8,7 mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu 30 Juli 2025 pagi. BMKG sendiri menyatakan dampak gempa Rusia yakni efek tsunami di wilayah Indonesia dan akan berlangsung sekitar 2 jam sejak waktu kedatangan gelombang pertama. Menurut BMKG, gelombang tsunami yang dihasilkan dari gempa tersebut diperkirakan memiliki ketinggian kurang dari 0,5 meter dan tidak bersifat destruktif. Namun, masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi arus kuat dan anomali muka laut. Adapun wilayah tersebut yakni Talaut, Kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Black Numfor, Supiori, Sorong bagian utara, Jayapura, dan Sarmi. BMKG juga menghimbau agar masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai di ke-10 lokasi tersebut untuk selalu waspada. Gempa dengan magnitudo 8,7 mengguncang semenanjung Kamchatka, Rusia bagian timur pada Rabu 30 Juli pukul 8.25 waktu setempat.
Pusat gempa disebut memiliki kedalaman 18 km dengan epicenter berada di 126 km sebelah tenggara Petropavlovsk-Kamchatsky. Imbas gempa ini, sejumlah negara merilis peringatan dini tsunami termasuk Indonesia. Adapun Menteri Kedaruratan Kamchatka, Sergei Lebedev, menyebut ada laporan tsunami setinggi 3 hingga 4 meter di sebagian wilayah Kamchatka. Ia pun meminta penduduk setempat untuk menjauh dari bibir pantai. Menurut pihak berwenang, tsunami juga sudah sampai ke area pantai Kepulauan Kuril di Rusia. Sementara itu, Gubernur setempat, Valery Limarenko, mengatakan gelombang pertama tsunami telah menghantam pantai Severo-Kurilsk di Samudra Pasifik. Warga setempat pun diminta untuk pergi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari gelombang. Adapun BMKG telah merilis peringatan dini tsunami untuk wilayah Indonesia bagian timur. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa berpotensi menimbulkan tsunami di 10 wilayah Indonesia dengan status waspada dengan ketinggian kurang dari setengah meter. 10 wilayah tersebut yakni Talaut di Sulawesi Utara, Kota Gorontalo, Halmahera Utara di Maluku Utara, Manokwari di Papua Barat, Raja Ampat di Papua Barat Daya, kemudian Biak Numfor di Papua, Supiori di Papua, Sorong bagian utara di Papua Barat Daya, Jayapura di Papua, dan juga Sarmi di Papua. Perkiraan datangnya tsunami di wilayah tersebut adalah siang hingga sore hari waktu setempat. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk waspada. Selain di Indonesia, peringatan tsunami juga dirilis di negara lain seperti Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam. Sejauh ini belum diketahui data mengenai jumlah korban yang ditimbulkan imbas gempa Rusia. Namun dipastikan ada kerusakan bangunan hingga terputusnya aliran listrik serta sinyal telepon seluler. Gempa bumi bermagnitudo 8,7 mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu 30 Juli 2025 pagi. BMKG sendiri menyatakan dampak gempa Rusia yakni efek tsunami di wilayah Indonesia dan akan berlangsung sekitar 2 jam sejak waktu kedatangan gelombang pertama. Menurut BMKG, gelombang tsunami yang dihasilkan dari gempa tersebut diperkirakan memiliki ketinggian kurang dari 0,5 meter dan tidak bersifat destruktif. Namun, masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi arus kuat dan anomali muka laut. Adapun wilayah tersebut yakni Talaut, Kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Biak Numfor, Supiori, Sorong bagian utara, Jayapura, dan Sarmi. BMKG juga menghimbau agar masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai di ke-10 lokasi tersebut untuk selalu waspada. Gempa dengan magnitudo 8,7 mengguncang semenanjung Kamchatka, Rusia bagian timur pada Rabu 30 Juli pukul 8.25 waktu setempat. Pusat gempa disebut memiliki kedalaman 18 km dengan epicenter berada di 126 km sebelah tenggara Petropavlovsk-Kamchatsky. Imbas gempa ini, sejumlah negara merilis peringatan dini tsunami termasuk Indonesia. Adapun Menteri Kedaruratan Kamchatka, Sergei Lebedev, menyebut ada laporan tsunami setinggi 3 hingga 4 meter di sebagian wilayah Kamchatka. Ia pun meminta penduduk setempat untuk menjauh dari bibir pantai. Menurut pihak berwenang, tsunami juga sudah sampai ke area pantai Kepulauan Kuril di Rusia. Sementara itu, Gubernur setempat, Valery Limarenko, mengatakan gelombang pertama tsunami telah menghantam pantai Severo-Kurilsk di Samudra Pasifik. Warga setempat pun diminta untuk pergi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari gelombang. Adapun BMKG telah merilis peringatan dini tsunami untuk wilayah Indonesia bagian timur. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa berpotensi menimbulkan tsunami di 10 wilayah Indonesia dengan status waspada dengan ketinggian kurang dari setengah meter.
10 wilayah tersebut yakni Talaut di Sulawesi Utara, Kota Gorontalo, Halmahera Utara di Maluku Utara, Manokwari di Papua Barat, Raja Ampat di Papua Barat Daya, kemudian Biak Numfor di Papua, Supiori di Papua, Sorong bagian utara di Papua Barat Daya, Jayapura di Papua dan juga Sarmi di Papua. Perkiraan datangnya tsunami di wilayah tersebut adalah siang hingga sore hari waktu setempat. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG dari Gono mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk waspada. Selain di Indonesia, peringatan tsunami juga dirilis di negara lain seperti Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam. Sejauh ini belum diketahui data mengenai jumlah korban yang ditimbulkan imbas gempa Rusia. Namun dipastikan ada kerusakan bangunan hingga terputusnya aliran listrik serta sinyal telepon seluler. Gempa bumi bermagnitudo 8,7 mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu 30 Juli 2025 pagi. BMKG sendiri menyatakan dampak gempa Rusia yakni efek tsunami di wilayah Indonesia dan akan berlangsung sekitar 2 jam sejak waktu kedatangan gelombang pertama. Menurut BMKG, gelombang tsunami yang dihasilkan dari gempa tersebut diperkirakan memiliki ketinggian kurang dari 0,5 meter dan tidak bersifat destruktif. Namun, masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi arus kuat dan anomali muka laut. Adapun wilayah tersebut yakni Talaut, Kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Biak Numfor, Supiori, Sorong bagian utara, Jayapura, dan Sarmi. BMKG juga menghimbau agar masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai di ke-10 lokasi tersebut untuk selalu waspada. Gempa dengan magnitudo 8,7 mengguncang semenanjung Kamchatka, Rusia bagian timur pada Rabu 30 Juli pukul 8.25 waktu setempat. Pusat gempa disebut memiliki kedalaman 18 km dengan epicenter berada di 126 km sebelah tenggara Petropavlovsk, Kamchatsky. Imbas gempa ini, sejumlah negara merilis peringatan dini tsunami termasuk Indonesia. Adapun Menteri Kedaruratan Kamchatka, Sergei Lebedev, menyebut ada laporan tsunami setinggi 3 hingga 4 meter di sebagian wilayah Kamchatka. Ia pun meminta penduduk setempat untuk menjauh dari bibir pantai. Menurut pihak berwenang, tsunami juga sudah sampai ke area pantai Kepulauan Kuril di Rusia. Sementara itu, Gubernur setempat, Valery Limarenko, mengatakan gelombang pertama tsunami telah menghantam pantai Severo-Kurilsk di Samudra Pasifik. Warga setempat pun diminta untuk pergi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari gelombang. Adapun BMKG telah merilis peringatan dini tsunami untuk wilayah Indonesia bagian timur. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa berpotensi menimbulkan tsunami di 10 wilayah Indonesia dengan status waspada dengan ketinggian kurang dari setengah meter. 10 wilayah tersebut yakni Talaut di Sulawesi Utara, Kota Gorontalo, Halmahera Utara di Maluku Utara, Manokwari di Papua Barat, Raja Ampat di Papua Barat Daya, kemudian Biak Numfor di Papua, Supiori di Papua, Sorong bagian utara di Papua Barat Daya, Jayapura di Papua dan juga Sarmi di Papua. Perkiraan datangnya tsunami di wilayah tersebut adalah siang hingga sore hari waktu setempat. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG dari Gono mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk waspada. Selain di Indonesia, peringatan tsunami juga dirilis di negara lain seperti Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam. Sejauh ini belum diketahui data mengenai jumlah korban yang ditimbulkan imbas gempa Rusia. Namun dipastikan ada kerusakan bangunan hingga terputusnya aliran listrik serta sinyal telepon seluler.
Gempa bumi bermagnitudo 8,7 mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu 30 Juli 2025 pagi. BMKG sendiri menyatakan dampak gempa Rusia yakni efek tsunami di wilayah Indonesia dan akan berlangsung sekitar 2 jam sejak waktu kedatangan gelombang pertama. Menurut BMKG, gelombang tsunami yang dihasilkan dari gempa tersebut diperkirakan memiliki ketinggian kurang dari 0,5 meter dan tidak bersifat destruktif. Namun, masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi arus kuat dan anomali muka laut. Adapun wilayah tersebut yakni Talaut, Kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Blak Numfor, Supiori, Sorong bagian utara, Jayapura, dan Sarmi. BMKG juga menghimbau agar masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai di ke-10 lokasi tersebut untuk selalu waspada. Gempa dengan magnitudo 8,7 mengguncang semenanjung Kamchatka, Rusia bagian timur pada Rabu 30 Juli pukul 8.25 waktu setempat. Pusat gempa disebut memiliki kedalaman 18 km dengan epicenter berada di 126 km sebelah tenggara Petropavlovsk, Kamchatsky. Imbas gempa ini, sejumlah negara merilis peringatan dini tsunami termasuk Indonesia. Adapun Menteri Kedaruratan Kamchatka, Sergei Lebedev, menyebut ada laporan tsunami setinggi 3 hingga 4 meter di sebagian wilayah Kamchatka. Ia pun meminta penduduk setempat untuk menjauh dari bibir pantai. Menurut pihak berwenang, tsunami juga sudah sampai ke area pantai Kepulauan Kuril di Rusia. Sementara itu, Gubernur setempat, Valery Limarenko, mengatakan gelombang pertama tsunami telah menghantam pantai Severo-Kurilsk di Samudra Pasifik. Warga setempat pun diminta untuk pergi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari gelombang. Adapun BMKG telah merilis peringatan dini tsunami untuk wilayah Indonesia bagian timur. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa berpotensi menimbulkan tsunami di 10 wilayah Indonesia dengan status waspada dengan ketinggian kurang dari setengah meter. 10 wilayah tersebut yakni Talaut di Sulawesi Utara, Kota Gorontalo, Halmahera Utara di Maluku Utara, Manokwari di Papua Barat, Raja Ampat di Papua Barat Daya, kemudian Biak Numfor di Papua, Supiori di Papua, Sorong bagian utara di Papua Barat Daya, Jayapura di Papua, dan juga Sarmi di Papua. Perkiraan datangnya tsunami di wilayah tersebut adalah siang hingga sore hari waktu setempat. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk waspada. Selain di Indonesia, peringatan tsunami juga dirilis di negara lain seperti Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam. Sejauh ini belum diketahui data mengenai jumlah korban yang ditimbulkan imbas gempa Rusia. Namun dipastikan ada kerusakan bangunan hingga terputusnya aliran listrik serta sinyal telepon seluler. Gempa bumi bermagnitudo 8,7 mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu 30 Juli 2025 pagi. BMKG sendiri menyatakan dampak gempa Rusia yakni efek tsunami di wilayah Indonesia dan akan berlangsung sekitar 2 jam sejak waktu kedatangan gelombang pertama. Menurut BMKG, gelombang tsunami yang dihasilkan dari gempa tersebut diperkirakan memiliki ketinggian kurang dari 0,5 meter dan tidak bersifat destruktif. Namun, masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi arus kuat dan anomali muka laut. Adapun wilayah tersebut yakni Talaut, Kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Blak Numfor, Supiori, Sorong bagian utara, Jayapura, dan Sarmi. BMKG juga menghimbau agar masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai di ke-10 lokasi tersebut untuk selalu waspada. Gempa dengan magnitudo 8,7 mengguncang semenanjung Kamchatka, Rusia bagian timur pada Rabu 30 Juli pukul 8.25 waktu setempat.
Pusat gempa disebut memiliki kedalaman 18 km dengan epicenter berada di 126 km sebelah tenggara Petropavlovsk-Kamchatsky. Imbas gempa ini, sejumlah negara merilis peringatan dini tsunami termasuk Indonesia. Adapun Menteri Kedaruratan Kamchatka, Sergei Lebedev, menyebut ada laporan tsunami setinggi 3 hingga 4 meter di sebagian wilayah Kamchatka. Ia pun meminta penduduk setempat untuk menjauh dari bibir pantai. Menurut pihak berwenang, tsunami juga sudah sampai ke area pantai Kepulauan Kuril di Rusia. Sementara itu, Gubernur setempat, Valery Limarenko, mengatakan gelombang pertama tsunami telah menghantam pantai Severo-Kurilsk di Samudra Pasifik. Warga setempat pun diminta untuk pergi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari gelombang. Adapun BMKG telah merilis peringatan dini tsunami untuk wilayah Indonesia bagian timur. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa berpotensi menimbulkan tsunami di 10 wilayah Indonesia dengan status waspada dengan ketinggian kurang dari setengah meter. 10 wilayah tersebut yakni Talaut di Sulawesi Utara, Kota Gorontalo, Halmahera Utara di Maluku Utara, Manokwari di Papua Barat, Raja Ampat di Papua Barat Daya, kemudian Biak Numfor di Papua, Supiori di Papua, Sorong bagian utara di Papua Barat Daya, Jayapura di Papua, dan juga Sarmi di Papua. Perkiraan datangnya tsunami di wilayah tersebut adalah siang hingga sore hari waktu setempat. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk waspada. Selain di Indonesia, peringatan tsunami juga dirilis di negara lain seperti Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam. Sejauh ini belum diketahui data mengenai jumlah korban yang ditimbulkan imbas gempa Rusia. Namun dipastikan ada kerusakan bangunan hingga terputusnya aliran listrik serta sinyal telepon seluler. Gempa bumi bermagnitudo 8,7 mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu 30 Juli 2025 pagi. BMKG sendiri menyatakan dampak gempa Rusia yakni efek tsunami di wilayah Indonesia dan akan berlangsung sekitar 2 jam sejak waktu kedatangan gelombang pertama. Menurut BMKG, gelombang tsunami yang dihasilkan dari gempa tersebut diperkirakan memiliki ketinggian kurang dari 0,5 meter dan tidak bersifat destruktif. Namun, masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi arus kuat dan anomali muka laut. Adapun wilayah tersebut yakni Talaut, Kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Biak Numfor, Supiori, Sorong bagian utara, Jayapura, dan Sarmi. BMKG juga menghimbau agar masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai di ke-10 lokasi tersebut untuk selalu waspada. Gempa dengan magnitudo 8,7 mengguncang semenanjung Kamchatka, Rusia bagian timur pada Rabu 30 Juli pukul 8.25 waktu setempat. Pusat gempa disebut memiliki kedalaman 18 km dengan epicenter berada di 126 km sebelah tenggara Petropavlovsk-Kamchatsky. Imbas gempa ini, sejumlah negara merilis peringatan dini tsunami termasuk Indonesia. Adapun Menteri Kedaruratan Kamchatka, Sergei Lebedev, menyebut ada laporan tsunami setinggi 3 hingga 4 meter di sebagian Kamchatka. Ia pun meminta penduduk setempat untuk menjauh dari bibir pantai. Menurut pihak berwenang, tsunami juga sudah sampai ke area pantai Kepulauan Kuril di Rusia. Sementara itu, Gubernur setempat, Valery Limarenko, mengatakan gelombang pertama tsunami telah menghantam pantai Severo-Kurilsk di Samudra Pasifik. Warga setempat pun diminta untuk pergi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari gelombang. Adapun BMKG telah merilis peringatan dini tsunami untuk wilayah Indonesia bagian timur. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa berpotensi menimbulkan tsunami di 10 wilayah Indonesia dengan status waspada dengan ketinggian kurang dari setengah meter.
10 wilayah tersebut yakni Talaut di Sulawesi Utara, Kota Gorontalo, Halmahera Utara di Maluku Utara, Manokwari di Papua Barat, Raja Ampat di Papua Barat Daya, kemudian Biak Numfor di Papua, Supiori di Papua, Sorong bagian utara di Papua Barat Daya, Jayapura di Papua dan juga Sarmi di Papua. Perkiraan datangnya tsunami di wilayah tersebut adalah siang hingga sore hari waktu setempat. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk waspada. Selain di Indonesia, peringatan tsunami juga dirilis di negara lain seperti Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam. Sejauh ini belum diketahui data mengenai jumlah korban yang ditimbulkan imbas gempa Rusia. Namun dipastikan ada kerusakan bangunan hingga terputusnya aliran listrik serta sinyal telepon seluler. Gempa bumi bermagnitudo 8,7 mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu 30 Juli 2025 pagi. BMKG sendiri menyatakan dampak gempa Rusia yakni efek tsunami di wilayah Indonesia dan akan berlangsung sekitar 2 jam sejak waktu kedatangan gelombang pertama. Menurut BMKG, gelombang tsunami yang dihasilkan dari gempa tersebut diperkirakan memiliki ketinggian kurang dari 0,5 meter dan tidak bersifat destruktif. Namun, masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi arus kuat dan anomali muka laut. Adapun wilayah tersebut yakni Talaut, Kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Biak Numfor, Supiori, Sorong bagian utara, Jayapura, dan Sarmi. BMKG juga menghimbau agar masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai di ke-10 lokasi tersebut untuk selalu waspada. Gempa dengan magnitudo 8,7 mengguncang semenanjung Kamchatka, Rusia bagian timur pada Rabu 30 Juli pukul 8.25 waktu setempat. Pusat gempa disebut memiliki kedalaman 18 km dengan epicenter berada di 126 km sebelah tenggara Petropavlovsk, Kamchatsky. Imbas gempa ini, sejumlah negara merilis peringatan dini tsunami termasuk Indonesia. Adapun Menteri Kedaruratan Kamchatka, Sergei Lebedev, menyebut ada laporan tsunami setinggi 3 hingga 4 meter di sebagian wilayah Kamchatka. Ia pun meminta penduduk setempat untuk menjauh dari bibir pantai. Menurut pihak berwenang, tsunami juga sudah sampai ke area pantai Kepulauan Kuril di Rusia. Sementara itu, Gubernur setempat, Valery Limarenko, mengatakan gelombang pertama tsunami telah menghantam pantai Severo-Kurilsk di Samudra Pasifik. Warga setempat pun diminta untuk pergi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari gelombang. Adapun BMKG telah merilis peringatan dini tsunami untuk wilayah Indonesia bagian timur. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa berpotensi menimbulkan tsunami di 10 wilayah Indonesia dengan status waspada dengan ketinggian kurang dari setengah meter. 10 wilayah tersebut yakni Talaut di Sulawesi Utara, Kota Gorontalo, Halmahera Utara di Maluku Utara, Manokwari di Papua Barat, Raja Ampat di Papua Barat Daya, kemudian Biak Numfor di Papua, Supiori di Papua, Sorong bagian utara di Papua Barat Daya, Jayapura di Papua dan juga Sarmi di Papua. Perkiraan datangnya tsunami di wilayah tersebut adalah siang hingga sore hari waktu setempat. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk waspada. Selain di Indonesia, peringatan tsunami juga dirilis di negara lain seperti Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam. Sejauh ini belum diketahui data mengenai jumlah korban yang ditimbulkan imbas gempa Rusia. Namun dipastikan ada kerusakan bangunan hingga terputusnya aliran listrik serta sinyal telepon seluler.
Gempa bumi bermagnitudo 8,7 mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu 30 Juli 2025 pagi. BMKG sendiri menyatakan dampak gempa Rusia yakni efek tsunami di wilayah Indonesia dan akan berlangsung sekitar 2 jam sejak waktu kedatangan gelombang pertama. Menurut BMKG, gelombang tsunami yang dihasilkan dari gempa tersebut diperkirakan memiliki ketinggian kurang dari 0,5 meter dan tidak bersifat destruktif. Namun, masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi arus kuat dan anomali muka laut. Adapun wilayah tersebut yakni Talaut, Kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Blak Numfor, Supiori, Sorong bagian utara, Jayapura, dan Sarmi. BMKG juga menghimbau agar masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai di ke-10 lokasi tersebut untuk selalu waspada. Gempa dengan magnitudo 8,7 mengguncang semenanjung Kamchatka, Rusia bagian timur pada Rabu 30 Juli pukul 8.25 waktu setempat. Pusat gempa disebut memiliki kedalaman 18 km dengan epicenter berada di 126 km sebelah tenggara Petropavlovsk, Kamchatsky. Imbas gempa ini, sejumlah negara merilis peringatan dini tsunami termasuk Indonesia. Adapun Menteri Kedaruratan Kamchatka, Sergei Lebedev, menyebut ada laporan tsunami setinggi 3 hingga 4 meter di sebagian wilayah Kamchatka. Ia pun meminta penduduk setempat untuk menjauh dari bibir pantai. Menurut pihak berwenang, tsunami juga sudah sampai ke area pantai Kepulauan Kuril di Rusia. Sementara itu, Gubernur setempat, Valery Limarenko, mengatakan gelombang pertama tsunami telah menghantam pantai Severo-Kurilsk di Samudra Pasifik. Warga setempat pun diminta untuk pergi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari gelombang. Adapun BMKG telah merilis peringatan dini tsunami untuk wilayah Indonesia bagian timur. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa berpotensi menimbulkan tsunami di 10 wilayah Indonesia dengan status waspada dengan ketinggian kurang dari setengah meter. 10 wilayah tersebut yakni Talaut di Sulawesi Utara, Kota Gorontalo, Halmahera Utara di Maluku Utara, Manokwari di Papua Barat, Raja Ampat di Papua Barat Daya, kemudian Biak Numfor di Papua, Supiori di Papua, Sorong bagian utara di Papua Barat Daya, Jayapura di Papua, dan juga Sarmi di Papua. Perkiraan datangnya tsunami di wilayah tersebut adalah siang hingga sore hari waktu setempat. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk waspada. Selain di Indonesia, peringatan tsunami juga dirilis di negara lain seperti Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam. Sejauh ini belum diketahui data mengenai jumlah korban yang ditimbulkan imbas gempa Rusia. Namun dipastikan ada kerusakan bangunan hingga terputusnya aliran listrik serta sinyal telepon seluler. Gempa bumi bermagnitudo 8,7 mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu 30 Juli 2025 pagi. BMKG sendiri menyatakan dampak gempa Rusia yakni efek tsunami di wilayah Indonesia dan akan berlangsung sekitar 2 jam sejak waktu kedatangan gelombang pertama. Menurut BMKG, gelombang tsunami yang dihasilkan dari gempa tersebut diperkirakan memiliki ketinggian kurang dari 0,5 meter dan tidak bersifat destruktif. Namun, masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi arus kuat dan anomali muka laut. Adapun wilayah tersebut yakni Talaut, Kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Blak Numfor, Supiori, Sorong bagian utara, Jayapura, dan Sarmi. BMKG juga menghimbau agar masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai di ke-10 lokasi tersebut untuk selalu waspada. Gempa dengan magnitudo 8,7 mengguncang semenanjung Kamchatka, Rusia bagian timur pada Rabu 30 Juli pukul 8.25 waktu setempat.
Pusat gempa disebut memiliki kedalaman 18 km dengan epicenter berada di 126 km sebelah tenggara Petropavlovsk-Kamchatsky. Imbas gempa ini, sejumlah negara merilis peringatan dini tsunami termasuk Indonesia. Adapun Menteri Kedaruratan Kamchatka, Sergei Lebedev, menyebut ada laporan tsunami setinggi 3 hingga 4 meter di sebagian wilayah Kamchatka. Ia pun meminta penduduk setempat untuk menjauh dari bibir pantai. Menurut pihak berwenang, tsunami juga sudah sampai ke area pantai Kepulauan Kuril di Rusia. Sementara itu, Gubernur setempat, Valery Limarenko, mengatakan gelombang pertama tsunami telah menghantam pantai Severo-Kurilsk di Samudra Pasifik. Warga setempat pun diminta untuk pergi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari gelombang. Adapun BMKG telah merilis peringatan dini tsunami untuk wilayah Indonesia bagian timur. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa berpotensi menimbulkan tsunami di 10 wilayah Indonesia dengan status waspada dengan ketinggian kurang dari setengah meter. 10 wilayah tersebut yakni Talaut di Sulawesi Utara, Kota Gorontalo, Halmahera Utara di Maluku Utara, Manokwari di Papua Barat, Raja Ampat di Papua Barat Daya, kemudian Biak Numfor di Papua, Supiori di Papua, Sorong bagian utara di Papua Barat Daya, Jayapura di Papua, dan juga Sarmi di Papua. Perkiraan datangnya tsunami di wilayah tersebut adalah siang hingga sore hari waktu setempat. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk waspada. Selain di Indonesia, peringatan tsunami juga dirilis di negara lain seperti Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam. Sejauh ini belum diketahui data mengenai jumlah korban yang ditimbulkan imbas gempa Rusia. Namun dipastikan ada kerusakan bangunan hingga terputusnya aliran listrik serta sinyal telepon seluler. Gempa bumi bermagnitudo 8,7 mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu 30 Juli 2025 pagi. BMKG sendiri menyatakan dampak gempa Rusia yakni efek tsunami di wilayah Indonesia dan akan berlangsung sekitar 2 jam sejak waktu kedatangan gelombang pertama. Menurut BMKG, gelombang tsunami yang dihasilkan dari gempa tersebut diperkirakan memiliki ketinggian kurang dari 0,5 meter dan tidak bersifat destruktif. Namun, masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi arus kuat dan anomali muka laut. Adapun wilayah tersebut yakni Talaut, Kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Biak Numfor, Supiori, Sorong bagian utara, Jayapura, dan Sarmi. BMKG juga menghimbau agar masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai di ke-10 lokasi tersebut untuk selalu waspada. Gempa dengan magnitudo 8,7 mengguncang semenanjung Kamchatka, Rusia bagian timur pada Rabu 30 Juli pukul 8.25 waktu setempat. Pusat gempa disebut memiliki kedalaman 18 km dengan epicenter berada di 126 km sebelah tenggara Petropavlovsk-Kamchatsky. Imbas gempa ini, sejumlah negara merilis peringatan dini tsunami termasuk Indonesia. Adapun Menteri Kedaruratan Kamchatka, Sergei Lebedev, menyebut ada laporan tsunami setinggi 3 hingga 4 meter di sebagian wilayah Kamchatka. Ia pun meminta penduduk setempat untuk menjauh dari bibir pantai. Menurut pihak berwenang, tsunami juga sudah sampai ke area pantai Kepulauan Kuril di Rusia. Sementara itu, Gubernur setempat, Valery Limarenko, mengatakan gelombang pertama tsunami telah menghantam pantai Severo-Kurilsk di Samudra Pasifik. Warga setempat pun diminta untuk pergi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari gelombang. Adapun BMKG telah merilis peringatan dini tsunami untuk wilayah Indonesia bagian timur. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa berpotensi menimbulkan tsunami di 10 wilayah Indonesia dengan status waspada dengan ketinggian kurang dari setengah meter.
10 wilayah tersebut yakni Talaut di Sulawesi Utara, Kota Gorontalo, Halmahera Utara di Maluku Utara, Manokwari di Papua Barat, Raja Ampat di Papua Barat Daya, kemudian Biak Numfor di Papua, Supiori di Papua, Sorong bagian utara di Papua Barat Daya, Jayapura di Papua, dan juga Sarmi di Papua. Perkiraan datangnya tsunami di wilayah tersebut adalah siang hingga sore hari waktu setempat. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk waspada. Selain di Indonesia, peringatan tsunami juga dirilis di negara lain seperti Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam. Sejauh ini belum diketahui data mengenai jumlah korban yang ditimbulkan imbas gempa Rusia. Namun dipastikan ada kerusakan bangunan hingga terputusnya aliran listrik serta sinyal telepon seluler. Gempa bumi bermagnitudo 8,7 mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu 30 Juli 2025 pagi. BMKG sendiri menyatakan dampak gempa Rusia yakni efek tsunami di wilayah Indonesia dan akan berlangsung sekitar 2 jam sejak waktu kedatangan gelombang pertama. Menurut BMKG, gelombang tsunami yang dihasilkan dari gempa tersebut diperkirakan memiliki ketinggian kurang dari 0,5 meter dan tidak bersifat destruktif. Namun, masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi arus kuat dan anomali muka laut. Adapun wilayah tersebut yakni Talaut, Kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Biak Numfor, Supiori, Sorong bagian utara, Jayapura, dan Sarmi. BMKG juga menghimbau agar masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai di ke-10 lokasi tersebut untuk selalu waspada. Gempa dengan magnitudo 8,7 mengguncang semenanjung Kamchatka, Rusia bagian timur pada Rabu 30 Juli pukul 8.25 waktu setempat. Pusat gempa disebut memiliki kedalaman 18 km dengan epicenter berada di 126 km sebelah tenggara Petropavlovsk, Kamchatsky. Imbas gempa ini, sejumlah negara merilis peringatan dini tsunami termasuk Indonesia. Adapun Menteri Kedaruratan Kamchatka, Sergei Lebedev, menyebut ada laporan tsunami setinggi 3 hingga 4 meter di sebagian wilayah Kamchatka. Ia pun meminta penduduk setempat untuk menjauh dari bibir pantai. Menurut pihak berwenang, tsunami juga sudah sampai ke area pantai Kepulauan Kuril di Rusia. Sementara itu, Gubernur setempat, Valery Limarenko, mengatakan gelombang pertama tsunami telah menghantam pantai Severo-Kurilsk di Samudra Pasifik. Warga setempat pun diminta untuk pergi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari gelombang. Adapun BMKG telah merilis peringatan dini tsunami untuk wilayah Indonesia bagian timur. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa berpotensi menimbulkan tsunami di 10 wilayah Indonesia dengan status waspada dengan ketinggian kurang dari setengah meter. 10 wilayah tersebut yakni Talaut di Sulawesi Utara, Kota Gorontalo, Halmahera Utara di Maluku Utara, Manokwari di Papua Barat, Raja Ampat di Papua Barat Daya, kemudian Biak Numfor di Papua, Supiori di Papua, Sorong bagian utara di Papua Barat Daya, Jayapura di Papua, dan juga Sarmi di Papua. Perkiraan datangnya tsunami di wilayah tersebut adalah siang hingga sore hari waktu setempat. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk waspada. Selain di Indonesia, peringatan tsunami juga dirilis di negara lain seperti Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam. Sejauh ini belum diketahui data mengenai jumlah korban yang ditimbulkan imbas gempa Rusia. Namun dipastikan ada kerusakan bangunan hingga terputusnya aliran listrik serta sinyal telepon seluler.
Gempa bumi bermagnitudo 8,7 mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu 30 Juli 2025 pagi. BMKG sendiri menyatakan dampak gempa Rusia yakni efek tsunami di wilayah Indonesia dan akan berlangsung sekitar 2 jam sejak waktu kedatangan gelombang pertama. Menurut BMKG, gelombang tsunami yang dihasilkan dari gempa tersebut diperkirakan memiliki ketinggian kurang dari 0,5 meter dan tidak bersifat destruktif. Namun, masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi arus kuat dan anomali muka laut. Adapun wilayah tersebut yakni Talaut, Kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Blak Numfor, Supiori, Sorong bagian utara, Jayapura, dan Sarmi. BMKG juga menghimbau agar masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai di ke-10 lokasi tersebut untuk selalu waspada. Gempa dengan magnitudo 8,7 mengguncang semenanjung Kamchatka, Rusia bagian timur pada Rabu 30 Juli pukul 8.25 waktu setempat. Pusat gempa disebut memiliki kedalaman 18 km dengan epicenter berada di 126 km sebelah tenggara Petropavlovsk, Kamchatsky. Imbas gempa ini, sejumlah negara merilis peringatan dini tsunami termasuk Indonesia. Adapun Menteri Kedaruratan Kamchatka, Sergei Lebedev, menyebut ada laporan tsunami setinggi 3 hingga 4 meter di sebagian wilayah Kamchatka. Ia pun meminta penduduk setempat untuk menjauh dari bibir pantai. Menurut pihak berwenang, tsunami juga sudah sampai ke area pantai Kepulauan Kuril di Rusia. Sementara itu, Gubernur setempat, Valery Limarenko, mengatakan gelombang pertama tsunami telah menghantam pantai Severo-Kurilsk di Samudra Pasifik. Warga setempat pun diminta untuk pergi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari gelombang. Adapun BMKG telah merilis peringatan dini tsunami untuk wilayah Indonesia bagian timur. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa berpotensi menimbulkan tsunami di 10 wilayah Indonesia dengan status waspada dengan ketinggian kurang dari setengah meter. 10 wilayah tersebut yakni Talaut di Sulawesi Utara, Kota Gorontalo, Halmahera Utara di Maluku Utara, Manokwari di Papua Barat, Raja Ampat di Papua Barat Daya, kemudian Blak Numfor di Papua, Supiori di Papua, Sorong bagian utara di Papua Barat Daya, Jayapura di Papua, dan juga Sarmi di Papua. Perkiraan datangnya tsunami di wilayah tersebut adalah siang hingga sore hari waktu setempat. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk waspada. Selain di Indonesia, peringatan tsunami juga dirilis di negara lain seperti Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam. Sejauh ini belum diketahui data mengenai jumlah korban yang ditimbulkan imbas gempa Rusia. Namun dipastikan ada kerusakan bangunan hingga terputusnya aliran listrik serta sinyal telepon seluler. Gempa bumi bermagnitudo 8,7 mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu 30 Juli 2025 pagi. BMKG sendiri menyatakan dampak gempa Rusia yakni efek tsunami di wilayah Indonesia dan akan berlangsung sekitar 2 jam sejak waktu kedatangan gelombang pertama. Menurut BMKG, gelombang tsunami yang dihasilkan dari gempa tersebut diperkirakan memiliki ketinggian kurang dari 0,5 meter dan tidak bersifat destruktif. Namun, masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi arus kuat dan anomali muka laut. Adapun wilayah tersebut yakni Talaut, Kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Blak Numfor, Supiori, Sorong bagian utara, Jayapura, dan Sarmi. BMKG juga menghimbau agar masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai di ke-10 lokasi tersebut untuk selalu waspada. Gempa dengan magnitudo 8,7 mengguncang semenanjung Kamchatka, Rusia bagian timur pada Rabu 30 Juli pukul 8.25 waktu setempat.
Pusat gempa disebut memiliki kedalaman 18 km dengan epicenter berada di 126 km sebelah tenggara Petropavlovsk-Kamchatsky. Imbas gempa ini, sejumlah negara merilis peringatan dini tsunami termasuk Indonesia. Adapun Menteri Kedaruratan Kamchatka, Sergei Lebedev, menyebut ada laporan tsunami setinggi 3 hingga 4 meter di sebagian wilayah Kamchatka. Ia pun meminta penduduk setempat untuk menjauh dari bibir pantai. Menurut pihak berwenang, tsunami juga sudah sampai ke area pantai Kepulauan Kuril di Rusia. Sementara itu, Gubernur setempat, Valery Limarenko, mengatakan gelombang pertama tsunami telah menghantam pantai Severo-Kurilsk di Samudra Pasifik. Warga setempat pun diminta untuk pergi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari gelombang. Adapun BMKG telah merilis peringatan dini tsunami untuk wilayah Indonesia bagian timur. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa berpotensi menimbulkan tsunami di 10 wilayah Indonesia dengan status waspada dengan ketinggian kurang dari setengah meter. 10 wilayah tersebut yakni Talaut di Sulawesi Utara, Kota Gorontalo, Halmahera Utara di Maluku Utara, Manokwari di Papua Barat, Raja Ampat di Papua Barat Daya, kemudian Biak Numfor di Papua, Supiori di Papua, Sorong bagian utara di Papua Barat Daya, Jayapura di Papua, dan juga Sarmi di Papua. Perkiraan datangnya tsunami di wilayah tersebut adalah siang hingga sore hari waktu setempat. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk waspada. Selain di Indonesia, peringatan tsunami juga dirilis di negara lain seperti Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam. Sejauh ini belum diketahui data mengenai jumlah korban yang ditimbulkan imbas gempa Rusia. Namun dipastikan ada kerusakan bangunan hingga terputusnya aliran listrik serta sinyal telepon seluler. Gempa bumi bermagnitudo 8,7 mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu 30 Juli 2025 pagi. BMKG sendiri menyatakan dampak gempa Rusia yakni efek tsunami di wilayah Indonesia dan akan berlangsung sekitar 2 jam sejak waktu kedatangan gelombang pertama. Menurut BMKG, gelombang tsunami yang dihasilkan dari gempa tersebut diperkirakan memiliki ketinggian kurang dari 0,5 meter dan tidak bersifat destruktif. Namun, masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi arus kuat dan anomali muka laut. Adapun wilayah tersebut yakni Talaut, Kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Biak Numfor, Supiori, Sorong bagian utara, Jayapura, dan Sarmi. BMKG juga menghimbau agar masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai di ke-10 lokasi tersebut untuk selalu waspada. Gempa dengan magnitudo 8,7 mengguncang semenanjung Kamchatka, Rusia bagian timur pada Rabu 30 Juli pukul 8.25 waktu setempat. Pusat gempa disebut memiliki kedalaman 18 km dengan epicenter berada di 126 km sebelah tenggara Petropavlovsk-Kamchatsky. Imbas gempa ini, sejumlah negara merilis peringatan dini tsunami termasuk Indonesia. Adapun Menteri Kedaruratan Kamchatka, Sergei Lebedev, menyebut ada laporan tsunami setinggi 3 hingga 4 meter di sebagian wilayah Kamchatka. Ia pun meminta penduduk setempat untuk menjauh dari bibir pantai. Menurut pihak berwenang, tsunami juga sudah sampai ke area pantai Kepulauan Kuril di Rusia. Sementara itu, Gubernur setempat, Valery Limarenko, mengatakan gelombang pertama tsunami telah menghantam pantai Severo-Kurilsk di Samudra Pasifik. Warga setempat pun diminta untuk pergi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari gelombang. Adapun BMKG telah merilis peringatan dini tsunami untuk wilayah Indonesia bagian timur. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa berpotensi menimbulkan tsunami di 10 wilayah Indonesia dengan status waspada dengan ketinggian kurang dari setengah meter.
10 wilayah tersebut yakni Talaut di Sulawesi Utara, Kota Gorontalo, Halmahera Utara di Maluku Utara, Manokwari di Papua Barat, Raja Ampat di Papua Barat Daya, kemudian Biak Numfor di Papua, Supiori di Papua, Sorong bagian utara di Papua Barat Daya, Jayapura di Papua, dan juga Sarmi di Papua. Perkiraan datangnya tsunami di wilayah tersebut adalah siang hingga sore hari waktu setempat. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk waspada. Selain di Indonesia, peringatan tsunami juga dirilis di negara lain seperti Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam. Sejauh ini belum diketahui data mengenai jumlah korban yang ditimbulkan imbas gempa Rusia. Namun dipastikan ada kerusakan bangunan hingga terputusnya aliran listrik serta sinyal telepon seluler. Gempa bumi bermagnitudo 8,7 mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu 30 Juli 2025 pagi. BMKG sendiri menyatakan dampak gempa Rusia yakni efek tsunami di wilayah Indonesia dan akan berlangsung sekitar 2 jam sejak waktu kedatangan gelombang pertama. Menurut BMKG, gelombang tsunami yang dihasilkan dari gempa tersebut diperkirakan memiliki ketinggian kurang dari 0,5 meter dan tidak bersifat destruktif. Namun, masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi arus kuat dan anomali muka laut. Adapun wilayah tersebut yakni Talaut, Kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Biak Numfor, Supiori, Sorong bagian utara, Jayapura, dan Sarmi. BMKG juga menghimbau agar masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai di ke-10 lokasi tersebut untuk selalu waspada. Gempa dengan magnitudo 8,7 mengguncang semenanjung Kamchatka, Rusia bagian timur pada Rabu 30 Juli pukul 8.25 waktu setempat. Pusat gempa disebut memiliki kedalaman 18 km dengan epicenter berada di 126 km sebelah tenggara Petropavlovsk, Kamchatsky. Imbas gempa ini, sejumlah negara merilis peringatan dini tsunami termasuk Indonesia. Adapun Menteri Kedaruratan Kamchatka, Sergei Lebedev, menyebut ada laporan tsunami setinggi 3 hingga 4 meter di sebagian wilayah Kamchatka. Ia pun meminta penduduk setempat untuk menjauh dari bibir pantai. Menurut pihak berwenang, tsunami juga sudah sampai ke area pantai Kepulauan Kuril di Rusia. Sementara itu, Gubernur setempat, Valery Limarenko, mengatakan gelombang pertama tsunami telah menghantam pantai Severo-Kurilsk di Samudra Pasifik. Warga setempat pun diminta untuk pergi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari gelombang. Adapun BMKG telah merilis peringatan dini tsunami untuk wilayah Indonesia bagian timur. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa berpotensi menimbulkan tsunami di 10 wilayah Indonesia dengan status waspada dengan ketinggian kurang dari setengah meter. 10 wilayah tersebut yakni Talaut di Sulawesi Utara, Kota Gorontalo, Halmahera Utara di Maluku Utara, Manokwari di Papua Barat, Raja Ampat di Papua Barat Daya, kemudian Biak Numfor di Papua, Supiori di Papua, Sorong bagian utara di Papua Barat Daya, Jayapura di Papua, dan juga Sarmi di Papua. Perkiraan datangnya tsunami di wilayah tersebut adalah siang hingga sore hari waktu setempat. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk waspada. Selain di Indonesia, peringatan tsunami juga dirilis di negara lain seperti Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam. Sejauh ini belum diketahui data mengenai jumlah korban yang ditimbulkan imbas gempa Rusia. Namun dipastikan ada kerusakan bangunan hingga terputusnya aliran listrik serta sinyal telepon seluler.
Gempa bumi bermagnitudo 8,7 mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu 30 Juli 2025 pagi. BMKG sendiri menyatakan dampak gempa Rusia yakni efek tsunami di wilayah Indonesia dan akan berlangsung sekitar 2 jam sejak waktu kedatangan gelombang pertama. Menurut BMKG, gelombang tsunami yang dihasilkan dari gempa tersebut diperkirakan memiliki ketinggian kurang dari 0,5 meter dan tidak bersifat destruktif. Namun, masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi arus kuat dan anomali muka laut. Adapun wilayah tersebut yakni Talaut, Kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Blak Numfor, Supiori, Sorong bagian utara, Jayapura, dan Sarmi. BMKG juga menghimbau agar masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai di ke-10 lokasi tersebut untuk selalu waspada. Gempa dengan magnitudo 8,7 mengguncang semenanjung Kamchatka, Rusia bagian timur pada Rabu 30 Juli pukul 8.25 waktu setempat. Pusat gempa disebut memiliki kedalaman 18 km dengan epicenter berada di 126 km sebelah tenggara Petropavlovsk, Kamchatsky. Imbas gempa ini, sejumlah negara merilis peringatan dini tsunami termasuk Indonesia. Adapun Menteri Kedaruratan Kamchatka, Sergei Lebedev, menyebut ada laporan tsunami setinggi 3 hingga 4 meter di sebagian wilayah Kamchatka. Ia pun meminta penduduk setempat untuk menjauh dari bibir pantai. Menurut pihak berwenang, tsunami juga sudah sampai ke area pantai Kepulauan Kuril di Rusia. Sementara itu, Gubernur setempat, Valery Limarenko, mengatakan gelombang pertama tsunami telah menghantam pantai Severo-Kurilsk di Samudra Pasifik. Warga setempat pun diminta untuk pergi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari gelombang. Adapun BMKG telah merilis peringatan dini tsunami untuk wilayah Indonesia bagian timur. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa berpotensi menimbulkan tsunami di 10 wilayah Indonesia dengan status waspada dengan ketinggian kurang dari setengah meter. 10 wilayah tersebut yakni Talaut di Sulawesi Utara, Kota Gorontalo, Halmahera Utara di Maluku Utara, Manokwari di Papua Barat, Raja Ampat di Papua Barat Daya, kemudian Blak Numfor di Papua, Supiori di Papua, Sorong bagian utara di Papua Barat Daya, Jayapura di Papua, dan juga Sarmi di Papua. Perkiraan datangnya tsunami di wilayah tersebut adalah siang hingga sore hari waktu setempat. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk waspada. Selain di Indonesia, peringatan tsunami juga dirilis di negara lain seperti Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam. Sejauh ini belum diketahui data mengenai jumlah korban yang ditimbulkan imbas gempa Rusia. Namun dipastikan ada kerusakan bangunan hingga terputusnya aliran listrik serta sinyal telepon seluler. Gempa bumi bermagnitudo 8,7 mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu 30 Juli 2025 pagi. BMKG sendiri menyatakan dampak gempa Rusia yakni efek tsunami di wilayah Indonesia dan akan berlangsung sekitar 2 jam sejak waktu kedatangan gelombang pertama. Menurut BMKG, gelombang tsunami yang dihasilkan dari gempa tersebut diperkirakan memiliki ketinggian kurang dari 0,5 meter dan tidak bersifat destruktif. Namun, masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi arus kuat dan anomali muka laut. Adapun wilayah tersebut yakni Talaut, Kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Blak Numfor, Supiori, Sorong bagian utara, Jayapura, dan Sarmi. BMKG juga menghimbau agar masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai di ke-10 lokasi tersebut untuk selalu waspada. Gempa dengan magnitudo 8,7 mengguncang semenanjung Kamchatka, Rusia bagian timur pada Rabu 30 Juli pukul 8.25 waktu setempat.
Pusat gempa disebut memiliki kedalaman 18 km dengan epicenter berada di 126 km sebelah tenggara Petropavlovsk-Kamchatsky. Imbas gempa ini, sejumlah negara merilis peringatan dini tsunami termasuk Indonesia. Adapun Menteri Kedaruratan Kamchatka, Sergei Lebedev, menyebut ada laporan tsunami setinggi 3 hingga 4 meter di sebagian wilayah Kamchatka. Ia pun meminta penduduk setempat untuk menjauh dari bibir pantai. Menurut pihak berwenang, tsunami juga sudah sampai ke area pantai Kepulauan Kuril di Rusia. Sementara itu, Gubernur setempat, Valery Limarenko, mengatakan gelombang pertama tsunami telah menghantam pantai Severo-Kurilsk di Samudra Pasifik. Warga setempat pun diminta untuk pergi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari gelombang. Adapun BMKG telah merilis peringatan dini tsunami untuk wilayah Indonesia bagian timur. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa berpotensi menimbulkan tsunami di 10 wilayah Indonesia dengan status waspada dengan ketinggian kurang dari setengah meter. 10 wilayah tersebut yakni Talaut di Sulawesi Utara, Kota Gorontalo, Halmahera Utara di Maluku Utara, Manokwari di Papua Barat, Raja Ampat di Papua Barat Daya, kemudian Biak Numfor di Papua, Supiori di Papua, Sorong bagian utara di Papua Barat Daya, Jayapura di Papua, dan juga Sarmi di Papua. Perkiraan datangnya tsunami di wilayah tersebut adalah siang hingga sore hari waktu setempat. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk waspada. Selain di Indonesia, peringatan tsunami juga dirilis di negara lain seperti Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam. Sejauh ini belum diketahui data mengenai jumlah korban yang ditimbulkan imbas gempa Rusia. Namun dipastikan ada kerusakan bangunan hingga terputusnya aliran listrik serta sinyal telepon seluler. Gempa bumi bermagnitudo 8,7 mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu 30 Juli 2025 pagi. BMKG sendiri menyatakan dampak gempa Rusia yakni efek tsunami di wilayah Indonesia dan akan berlangsung sekitar 2 jam sejak waktu kedatangan gelombang pertama. Menurut BMKG, gelombang tsunami yang dihasilkan dari gempa tersebut diperkirakan memiliki ketinggian kurang dari 0,5 meter dan tidak bersifat destruktif. Namun, masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi arus kuat dan anomali muka laut. Adapun wilayah tersebut yakni Talaut, Kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Biak Numfor, Supiori, Sorong bagian utara, Jayapura, dan Sarmi. BMKG juga menghimbau agar masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai di ke-10 lokasi tersebut untuk selalu waspada. Gempa dengan magnitudo 8,7 mengguncang semenanjung Kamchatka, Rusia bagian timur pada Rabu 30 Juli pukul 8.25 waktu setempat. Pusat gempa disebut memiliki kedalaman 18 km dengan epicenter berada di 126 km sebelah tenggara Petropavlovsk-Kamchatsky. Imbas gempa ini, sejumlah negara merilis peringatan dini tsunami termasuk Indonesia. Adapun Menteri Kedaruratan Kamchatka, Sergei Lebedev, menyebut ada laporan tsunami setinggi 3 hingga 4 meter di sebagian wilayah Kamchatka. Ia pun meminta penduduk setempat untuk menjauh dari bibir pantai. Menurut pihak berwenang, tsunami juga sudah sampai ke area pantai Kepulauan Kuril di Rusia. Sementara itu, Gubernur setempat, Valery Limarenko, mengatakan gelombang pertama tsunami telah menghantam pantai Severo-Kurilsk di Samudra Pasifik. Warga setempat pun diminta untuk pergi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari gelombang. Adapun BMKG telah merilis peringatan dini tsunami untuk wilayah Indonesia bagian timur. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa berpotensi menimbulkan tsunami di 10 wilayah Indonesia dengan status waspada dengan ketinggian kurang dari setengah meter.
10 wilayah tersebut yakni Talaut di Sulawesi Utara, Kota Gorontalo, Halmahera Utara di Maluku Utara, Manokwari di Papua Barat, Raja Ampat di Papua Barat Daya, kemudian Biak Numfor di Papua, Supiori di Papua, Sorong bagian utara di Papua Barat Daya, Jayapura di Papua, dan juga Sarmi di Papua. Perkiraan datangnya tsunami di wilayah tersebut adalah siang hingga sore hari waktu setempat. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk waspada. Selain di Indonesia, peringatan tsunami juga dirilis di negara lain seperti Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam. Sejauh ini belum diketahui data mengenai jumlah korban yang ditimbulkan imbas gempa Rusia. Namun dipastikan ada kerusakan bangunan hingga terputusnya aliran listrik serta sinyal telepon seluler. Gempa bumi bermagnitudo 8,7 mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu 30 Juli 2025 pagi. BMKG sendiri menyatakan dampak gempa Rusia yakni efek tsunami di wilayah Indonesia dan akan berlangsung sekitar 2 jam sejak waktu kedatangan gelombang pertama. Menurut BMKG, gelombang tsunami yang dihasilkan dari gempa tersebut diperkirakan memiliki ketinggian kurang dari 0,5 meter dan tidak bersifat destruktif. Namun, masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi arus kuat dan anomali muka laut. Adapun wilayah tersebut yakni Talaut, Kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Biak Numfor, Supiori, Sorong bagian utara, Jayapura, dan Sarmi. BMKG juga menghimbau agar masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai di ke-10 lokasi tersebut untuk selalu waspada. Gempa dengan magnitudo 8,7 mengguncang semenanjung Kamchatka, Rusia bagian timur pada Rabu 30 Juli pukul 8.25 waktu setempat. Pusat gempa disebut memiliki kedalaman 18 km dengan epicenter berada di 126 km sebelah tenggara Petropavlovsk, Kamchatsky. Imbas gempa ini, sejumlah negara merilis peringatan dini tsunami termasuk Indonesia. Adapun Menteri Kedaruratan Kamchatka, Sergei Lebedev, menyebut ada laporan tsunami setinggi 3 hingga 4 meter di sebagian wilayah Kamchatka. Ia pun meminta penduduk setempat untuk menjauh dari bibir pantai. Menurut pihak berwenang, tsunami juga sudah sampai ke area pantai Kepulauan Kuril di Rusia. Sementara itu, Gubernur setempat, Valery Limarenko, mengatakan gelombang pertama tsunami telah menghantam pantai Severo-Kurilsk di Samudra Pasifik. Warga setempat pun diminta untuk pergi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari gelombang. Adapun BMKG telah merilis peringatan dini tsunami untuk wilayah Indonesia bagian timur. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa berpotensi menimbulkan tsunami di 10 wilayah Indonesia dengan status waspada dengan ketinggian kurang dari setengah meter. 10 wilayah tersebut yakni Talaut di Sulawesi Utara, Kota Gorontalo, Halmahera Utara di Maluku Utara, Manokwari di Papua Barat, Raja Ampat di Papua Barat Daya, kemudian Biak Numfor di Papua, Supiori di Papua, Sorong bagian utara di Papua Barat Daya, Jayapura di Papua, dan juga Sarmi di Papua. Perkiraan datangnya tsunami di wilayah tersebut adalah siang hingga sore hari waktu setempat. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk waspada. Selain di Indonesia, peringatan tsunami juga dirilis di negara lain seperti Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam. Sejauh ini belum diketahui data mengenai jumlah korban yang ditimbulkan imbas gempa Rusia. Namun dipastikan ada kerusakan bangunan hingga terputusnya aliran listrik serta sinyal telepon seluler.
Gempa bumi bermagnitudo 8,7 mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu 30 Juli 2025 pagi. BMKG sendiri menyatakan dampak gempa Rusia yakni efek tsunami di wilayah Indonesia dan akan berlangsung sekitar 2 jam sejak waktu kedatangan gelombang pertama. Menurut BMKG, gelombang tsunami yang dihasilkan dari gempa tersebut diperkirakan memiliki ketinggian kurang dari 0,5 meter dan tidak bersifat destruktif. Namun, masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi arus kuat dan anomali muka laut. Adapun wilayah tersebut yakni Talaut, Kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Blak Numfor, Supiori, Sorong bagian utara, Jayapura, dan Sarmi. BMKG juga menghimbau agar masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai di ke-10 lokasi tersebut untuk selalu waspada. Gempa dengan magnitudo 8,7 mengguncang semenanjung Kamchatka, Rusia bagian timur pada Rabu 30 Juli pukul 8.25 waktu setempat. Pusat gempa disebut memiliki kedalaman 18 km dengan epicenter berada di 126 km sebelah tenggara Petropavlovsk, Kamchatsky. Imbas gempa ini, sejumlah negara merilis peringatan dini tsunami termasuk Indonesia. Adapun Menteri Kedaruratan Kamchatka, Sergei Lebedev, menyebut ada laporan tsunami setinggi 3 hingga 4 meter di sebagian wilayah Kamchatka. Ia pun meminta penduduk setempat untuk menjauh dari bibir pantai. Menurut pihak berwenang, tsunami juga sudah sampai ke area pantai Kepulauan Kuril di Rusia. Sementara itu, Gubernur setempat, Valery Limarenko, mengatakan gelombang pertama tsunami telah menghantam pantai Severo-Kurilsk di Samudra Pasifik. Warga setempat pun diminta untuk pergi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari gelombang. Adapun BMKG telah merilis peringatan dini tsunami untuk wilayah Indonesia bagian timur. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa berpotensi menimbulkan tsunami di 10 wilayah Indonesia dengan status waspada dengan ketinggian kurang dari setengah meter. 10 wilayah tersebut yakni Talaut di Sulawesi Utara, Kota Gorontalo, Halmahera Utara di Maluku Utara, Manokwari di Papua Barat, Raja Ampat di Papua Barat Daya, kemudian Biak Numfor di Papua, Supiori di Papua, Sorong bagian utara di Papua Barat Daya, Jayapura di Papua, dan juga Sarmi di Papua. Perkiraan datangnya tsunami di wilayah tersebut adalah siang hingga sore hari waktu setempat. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk waspada. Selain di Indonesia, peringatan tsunami juga dirilis di negara lain seperti Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam. Sejauh ini belum diketahui data mengenai jumlah korban yang ditimbulkan imbas gempa Rusia. Namun dipastikan ada kerusakan bangunan hingga terputusnya aliran listrik serta sinyal telepon seluler. Gempa bumi bermagnitudo 8,7 mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu 30 Juli 2025 pagi. BMKG sendiri menyatakan dampak gempa Rusia yakni efek tsunami di wilayah Indonesia dan akan berlangsung sekitar 2 jam sejak waktu kedatangan gelombang pertama. Menurut BMKG, gelombang tsunami yang dihasilkan dari gempa tersebut diperkirakan memiliki ketinggian kurang dari 0,5 meter dan tidak bersifat destruktif. Namun, masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi arus kuat dan anomali muka laut. Adapun wilayah tersebut yakni Talaut, Kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Blak Numfor, Supiori, Sorong bagian utara, Jayapura, dan Sarmi. BMKG juga menghimbau agar masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai di ke-10 lokasi tersebut untuk selalu waspada. Gempa dengan magnitudo 8,7 mengguncang semenanjung Kamchatka, Rusia bagian timur pada Rabu 30 Juli pukul 8.25 waktu setempat.
Pusat gempa disebut memiliki kedalaman 18 km dengan epicenter berada di 126 km sebelah tenggara Petropavlovsk-Kamchatsky. Imbas gempa ini, sejumlah negara merilis peringatan dini tsunami termasuk Indonesia. Adapun Menteri Kedaruratan Kamchatka, Sergei Lebedev, menyebut ada laporan tsunami setinggi 3 hingga 4 meter di sebagian wilayah Kamchatka. Ia pun meminta penduduk setempat untuk menjauh dari bibir pantai. Menurut pihak berwenang, tsunami juga sudah sampai ke area pantai Kepulauan Rusia. Sementara itu, Gubernur setempat, Valery Limarenko, mengatakan gelombang pertama tsunami telah menghantam pantai Severokurilsk di Samudra Pasifik. Warga setempat pun diminta untuk pergi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari gelombang. Adapun BMKG telah merilis peringatan dini tsunami untuk wilayah Indonesia bagian timur. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa berpotensi menimbulkan tsunami di 10 wilayah Indonesia dengan status waspada dengan ketinggian kurang dari setengah meter. 10 wilayah tersebut yakni Talaut di Sulawesi Utara, Kota Gorontalo, Halmahera Utara di Maluku Utara, Manokwari di Papua Barat, Raja Ampat di Papua Barat Daya, kemudian Biak Numfor di Papua, Supiori di Papua, Sorong bagian utara di Papua Barat Daya, Jayapura di Papua, dan juga Sarmi di Papua. Perkiraan datangnya tsunami di wilayah tersebut adalah siang hingga sore hari waktu setempat. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk waspada. Selain di Indonesia, peringatan tsunami juga dirilis di negara lain seperti Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam. Sejauh ini belum diketahui data mengenai jumlah korban yang ditimbulkan imbas gempa Rusia. Namun dipastikan ada kerusakan bangunan hingga terputusnya aliran listrik serta sinyal telepon seluler. Gempa bumi bermagnitudo 8,7 mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu 30 Juli 2025 pagi. BMKG sendiri menyatakan dampak gempa Rusia yakni efek tsunami di wilayah Indonesia dan akan berlangsung sekitar 2 jam sejak waktu kedatangan gelombang pertama. Menurut BMKG, gelombang tsunami yang dihasilkan dari gempa tersebut diperkirakan memiliki ketinggian kurang dari 0,5 meter dan tidak bersifat destruktif. Namun, masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi arus kuat dan anomali muka laut. Adapun wilayah tersebut yakni Talaut, Kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Biak Numfor, Supiori, Sorong bagian utara, Jayapura, dan Sarmi. BMKG juga menghimbau agar masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai di ke-10 lokasi tersebut untuk selalu waspada. Gempa dengan magnitudo 8,7 mengguncang semenanjung Kamchatka, Rusia bagian timur pada Rabu 30 Juli pukul 8.25 waktu setempat. Pusat gempa disebut memiliki kedalaman 18 km dengan epicenter berada di 126 km sebelah tenggara Petropavlovsk-Kamchatsky. Imbas gempa ini, sejumlah negara merilis peringatan dini tsunami termasuk Indonesia. Adapun Menteri Kedaruratan Kamchatka, Sergei Lebedev, menyebut ada laporan tsunami setinggi 3 hingga 4 meter di sebagian wilayah Kamchatka. Ia pun meminta penduduk setempat untuk menjauh dari bibir pantai. Menurut pihak berwenang, tsunami juga sudah sampai ke area pantai Kepulauan Kuril di Rusia. Sementara itu, Gubernur setempat, Valery Limarenko, mengatakan gelombang pertama tsunami telah menghantam pantai Severokurilsk di Samudra Pasifik. Warga setempat pun diminta untuk pergi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari gelombang. Adapun BMKG telah merilis peringatan dini tsunami untuk wilayah Indonesia bagian timur. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa berpotensi menimbulkan tsunami di 10 wilayah Indonesia dengan status waspada dengan ketinggian kurang dari setengah meter.
10 wilayah tersebut yakni Talaut di Sulawesi Utara, Kota Gorontalo, Halmahera Utara di Maluku Utara, Manokwari di Papua Barat, Raja Ampat di Papua Barat Daya, kemudian Biak Numfor di Papua, Supiori di Papua, Sorong bagian utara di Papua Barat Daya, Jayapura di Papua, dan juga Sarmi di Papua. Perkiraan datangnya tsunami di wilayah tersebut adalah siang hingga sore hari waktu setempat. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk waspada. Selain di Indonesia, peringatan tsunami juga dirilis di negara lain seperti Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam. Sejauh ini belum diketahui data mengenai jumlah korban yang ditimbulkan imbas gempa Rusia. Namun dipastikan ada kerusakan bangunan hingga terputusnya aliran listrik serta sinyal telepon seluler. Gempa bumi bermagnitudo 8,7 mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu 30 Juli 2025 pagi. BMKG sendiri menyatakan dampak gempa Rusia yakni efek tsunami di wilayah Indonesia dan akan berlangsung sekitar 2 jam sejak waktu kedatangan gelombang pertama. Menurut BMKG, gelombang tsunami yang dihasilkan dari gempa tersebut diperkirakan memiliki ketinggian kurang dari 0,5 meter dan tidak bersifat destruktif. Namun, masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi arus kuat dan anomali muka laut. Adapun wilayah tersebut yakni Talaut, Kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Biak Numfor, Supiori, Sorong bagian utara, Jayapura, dan Sarmi. BMKG juga menghimbau agar masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai di ke-10 lokasi tersebut untuk selalu waspada. Gempa dengan magnitudo 8,7 mengguncang semenanjung Kamchatka, Rusia bagian timur pada Rabu 30 Juli pukul 8.25 waktu setempat. Pusat gempa disebut memiliki kedalaman 18 km dengan epicenter berada di 126 km sebelah tenggara Petropavlovsk, Kamchatsky. Imbas gempa ini, sejumlah negara merilis peringatan dini tsunami termasuk Indonesia. Adapun Menteri Kedaruratan Kamchatka, Sergei Lebedev, menyebut ada laporan tsunami setinggi 3 hingga 4 meter di sebagian wilayah Kamchatka. Ia pun meminta penduduk setempat untuk menjauh dari bibir pantai. Menurut pihak berwenang, tsunami juga sudah sampai ke area pantai Kepulauan Kuril di Rusia. Sementara itu, Gubernur setempat, Valery Limarenko, mengatakan gelombang pertama tsunami telah menghantam pantai Severo-Kurilsk di Samudra Pasifik. Warga setempat pun diminta untuk pergi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari gelombang. Adapun BMKG telah merilis peringatan dini tsunami untuk wilayah Indonesia bagian timur. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa berpotensi menimbulkan tsunami di 10 wilayah Indonesia dengan status waspada dengan ketinggian kurang dari setengah meter. 10 wilayah tersebut yakni Talaut di Sulawesi Utara, Kota Gorontalo, Halmahera Utara di Maluku Utara, Manokwari di Papua Barat, Raja Ampat di Papua Barat Daya, kemudian Biak Numfor di Papua, Supiori di Papua, Sorong bagian utara di Papua Barat Daya, Jayapura di Papua, dan juga Sarmi di Papua. Perkiraan datangnya tsunami di wilayah tersebut adalah siang hingga sore hari waktu setempat. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk waspada. Selain di Indonesia, peringatan tsunami juga dirilis di negara lain seperti Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam. Sejauh ini belum diketahui data mengenai jumlah korban yang ditimbulkan imbas gempa Rusia. Namun dipastikan ada kerusakan bangunan hingga terputusnya aliran listrik serta sinyal telepon seluler.
Gempa bumi bermagnitudo 8,7 mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu 30 Juli 2025 pagi. BMKG sendiri menyatakan dampak gempa Rusia yakni efek tsunami di wilayah Indonesia dan akan berlangsung sekitar 2 jam sejak waktu kedatangan gelombang pertama. Menurut BMKG, gelombang tsunami yang dihasilkan dari gempa tersebut diperkirakan memiliki ketinggian kurang dari 0,5 meter dan tidak bersifat destruktif. Namun, masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi arus kuat dan anomali muka laut. Adapun wilayah tersebut yakni Talaut, Kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Blak Numfor, Supiori, Sorong bagian utara, Jayapura, dan Sarmi. BMKG juga menghimbau agar masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai di ke-10 lokasi tersebut untuk selalu waspada. Gempa dengan magnitudo 8,7 mengguncang semenanjung Kamchatka, Rusia bagian timur pada Rabu 30 Juli pukul 8.25 waktu setempat. Pusat gempa disebut memiliki kedalaman 18 km dengan epicenter berada di 126 km sebelah tenggara Petropavlovsk, Kamchatsky. Imbas gempa ini, sejumlah negara merilis peringatan dini tsunami termasuk Indonesia. Adapun Menteri Kedaruratan Kamchatka, Sergei Lebedev, menyebut ada laporan tsunami setinggi 3 hingga 4 meter di sebagian wilayah Kamchatka. Ia pun meminta penduduk setempat untuk menjauh dari bibir pantai. Menurut pihak berwenang, tsunami juga sudah sampai ke area pantai Kepulauan Kuril di Rusia. Sementara itu, Gubernur setempat, Valery Limarenko, mengatakan gelombang pertama tsunami telah menghantam pantai Severokurilsk di Samudra Pasifik. Warga setempat pun diminta untuk pergi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari gelombang. Adapun BMKG telah merilis peringatan dini tsunami untuk wilayah Indonesia bagian timur. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa berpotensi menimbulkan tsunami di 10 wilayah Indonesia dengan status waspada dengan ketinggian kurang dari setengah meter. 10 wilayah tersebut yakni Talaut di Sulawesi Utara, Kota Gorontalo, Halmahera Utara di Maluku Utara, Manokwari di Papua Barat, Raja Ampat di Papua Barat Daya, kemudian Blak Numfor di Papua, Supiori di Papua, Sorong bagian utara di Papua Barat Daya, Jayapura di Papua, dan juga Sarmi di Papua. Perkiraan datangnya tsunami di wilayah tersebut adalah siang hingga sore hari waktu setempat. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk waspada. Selain di Indonesia, peringatan tsunami juga dirilis di negara lain seperti Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam. Sejauh ini belum diketahui data mengenai jumlah korban yang ditimbulkan imbas gempa Rusia. Namun dipastikan ada kerusakan bangunan hingga terputusnya aliran listrik serta sinyal telepon seluler. Gempa bumi bermagnitudo 8,7 mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu 30 Juli 2025 pagi. BMKG sendiri menyatakan dampak gempa Rusia yakni efek tsunami di wilayah Indonesia dan akan berlangsung sekitar 2 jam sejak waktu kedatangan gelombang pertama. Menurut BMKG, gelombang tsunami yang dihasilkan dari gempa tersebut diperkirakan memiliki ketinggian kurang dari 0,5 meter dan tidak bersifat destruktif. Namun, masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi arus kuat dan anomali muka laut. Adapun wilayah tersebut yakni Talaut, Kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Blak Numfor, Supiori, Sorong bagian utara, Jayapura, dan Sarmi. BMKG juga menghimbau agar masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai di ke-10 lokasi tersebut untuk selalu waspada. Gempa dengan magnitudo 8,7 mengguncang semenanjung Kamchatka, Rusia bagian timur pada Rabu 30 Juli pukul 8.25 waktu setempat.
Pusat gempa disebut memiliki kedalaman 18 km dengan epicenter berada di 126 km sebelah tenggara Petropavlovsk, Kamchatsky.